Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai acara ICC Talk kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang menjadi orang tua dari ICS, selamat pagi, dan juga mungkin ada beberapa orang tua dari Aerostar, juga selamat pagi, dan mungkin juga ada orang tua yang dari luar, peserta dari luar, baik dari luar ICS maupun dari Aerostar. Kami akan menyambut hangat semua Bapak Ibu yang menjadi peserta di ICC Talk hari ini. Senang sekali kita bisa berkumpul dan kita bisa bersama-sama untuk belajar kembali di ICC Talk pada hari ini ya. Harapan saya kita semua bisa mendapatkan insight, bisa belajar sesuatu yang berharga, supaya kita bisa sama-sama memperkuat pernikahan kita. Sebelum kita mulai mungkin ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, kalau memungkinkan Bapak Ibu diminta untuk on cam selama acara berlangsung, dan juga mohon untuk mute mikrofonnya ya. Dan kalau selama acara berlangsung, kita akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaannya di chat, melalui chat di Google Chat, atau juga bisa raise hand sebelum bertanya secara langsung nanti, atau bisa juga mengirimkan pertanyaan ke WhatsApp admin di grup ini ya, dengan nomor yang sudah diberikan di WA group ya. Sebelum kita mulai, kita akan sama-sama mengingat bahwa judul ICC Talk kita hari ini adalah Healthy Sexuality in Marriage, tentang Essential Practices for Couples. Ya, jadi mungkin ini topik yang menarik karena ini menjadi topik yang mungkin sensitif, menjadi topik yang mungkin tabu atau jarang dibicarakan. Tapi kita bersyukur ya hari ini kita bisa sama-sama bertemu dan sama-sama belajar tentang hal ini. Sebelum memulai, mari kita sama-sama bersatu dulu dalam doa ya. Mari Bapak Ibu, kita bersatu lebih dahulu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami bersama-sama di acara ICC Talk pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami mau membuka hati kami mau belajar tentang bagaimana cara membangun pernikahan yang kuat, membangun pernikahan yang sehat, membangun keintiman yang sehat Tuhan dalam pernikahan kami. Kami berdoa Tuhan memimpin pernikahan kami. Tuhan yang memberikan hikmat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa pernikahan kami ada di dalam tangan-Mu, dan kami tahu bahwa Tuhan yang hadir dan Tuhan yang menjadi pemimpin dalam pernikahan kami. Berbicaralah Tuhan lewat semua materi yang dipaparkan, dan biar Tuhan sendiri yang bekerja dan Tuhan sendiri yang menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, baik. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan lebih dahulu tentang pembicara kita pada pagi hari ini ya. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Dr. Freddy Setiawan. Nah, beliau adalah lulusan dokter dari Universitas Tarumanegara, dan beliau juga melakukan studi di postgraduate program di Pediatric Nutrition Boston University School of Medicine. Dan secara pelayanan beliau juga menjadi ketua bidang pembinaan warga di GKY, dan juga menjadi mentor dan narasumber tentang seksualitas dan family planning, terutama di premarital class di GKY. Jadi pastinya beliau sudah banyak berdiskusi dan punya banyak insight gitu ya untuk materi bagaimana kita membangun keintiman yang sehat di dalam pernikahan. Oke, mungkin waktunya akan kita langsung segera mulai, dokter. Mari kita sambut Dr. Freddy Setiawan, dan kita sama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan materi dari beliau. Silakan dokter. Ya, terima kasih Miss Abigail untuk perkenalannya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Ya, puji syukur ya kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan ya untuk ngobrol-ngobrol lah ya, sesuai dengan topik namanya aja ICC Talks gitu ya. Nah, saya
saya pengen membawa kita bahwa ini bukan apa ya, kalau webinar, kalau simposium kayaknya resmi banget gitu ya. Nah, tapi pembicaraan pagi hari ini saya pengen ajak Bapak Ibu sekalian gitu ya. Coba kita membayangkan bahwa kita sedang berkumpul gitu ya dengan teman-teman ya. Jadi kita akan bebas berbicara, kita kumpul di sebuah coffee shop gitu ya. Kita berkumpul di sebuah coffee shop, kita santai-santai. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang belum ada kopi atau teh di mejanya, nah boleh nih ya, saya kasih kesempatan 1-2 menit, kita bisa bisa ambil kopi, kita ambil teh gitu ya, kemudian kita taruh di meja kita masing-masing. Nah sehingga kita bisa ngobrol lebih santai gitu ya. Karena dengan ngobrol santai, kita kumpul-kumpul dengan teman-teman. Nah ini topiknya bagus banget nih mengenai seks gitu. Nah, mungkin ini ya sekarang saya usia sudah 56, dulu mungkin zaman-zaman masih ya 20, 30-an tuh kalau udah bicara seks, ngumpul-ngumpul dengan teman-teman, wah ini kayaknya nggak bisa selesai-selesai gitu ya. Waktu kayaknya cepet banget berlalu gitu kan. Karena banyak banget yang kita belum tahu, yang kita saling sharing gitu kan. Nah, yang kita bisa bisa dapatkan gitu. Ya, nah itu yang saya harapkan. Jadi nggak usah malu-malu pagi hari ini ya, silahkan ini teman-teman dari ICC gitu ya udah membuka channel begitu banyak. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa gunakan channel-channel itu untuk kita bisa berdiskusi lebih banyak. Karena saya berpikir bahwa saya mengalami periode-periode gitu ya, di mana dulu saya merasakan bahwa kita tuh tidak dikejar-kejar oleh waktu gitu ya. Nah, tapi kok semakin ke belakang, semakin ke sini dengan kemajuan-kemajuan teknologi gitu kan. Nah, ini kok rasanya semakin lama semakin cepat dan semakin cepat gitu. Nah, padahal kita diciptakan Tuhan itu waktu yang terpendek adalah detik gitu kan. Tapi sekarang sepertinya udah masuk ke nanodetik mungkin ya. Setiap detik, setiap nanodetik perubahan-perubahan terjadi gitu ya. Informasi-informasi baru kita dapatkan gitu. Nah, jadi mungkin kita bisa bisa singkirkan itu dulu gitu ya. Sehingga kita bisa bisa fokus pada pagi hari ini karena saya berpikir bahwa saat ini kalau dulu mungkin ya orang pintar itu bisa bisa kelihatan gitu. Wah, karena dia pintar, karena si ini wah ilmunya banyak gini-gini gitu. Nah, tapi saya pikir mulai dengan informasi yang begitu luas gitu ya. Melalui TikTok lah, melalui Instagram lah, melalui website lah, apapun kita bisa bisa dapatkan gitu. Jadi saat ini bukan bukan orang pintar lagi yang bisa berbicara gitu kan. Tapi siapa yang mendapat informasi duluan, dialah yang seakan-akan sepertinya mempunyai ilmu semakin banyak gitu ya. Nah, jadi itu perubahan zaman yang kita tidak bisa bisa tolak gitu ya. Nah, termasuk di dalam hal informasi mengenai sexuality gitu. Nah, ini pun sama gitu ya. Kalau kalau kita kita lihat gitu ya, Bapak Ibu mungkin bisa bisa dapatkan dari mana saja ya. Media sosial saat ini sangat banyak. Nah, tetapi yang perlu kita waspadai, kita harus hati-hati adalah kita harus bisa memilah nih, mana yang benar, mana yang tidak benar gitu. Jadi karena kalau kita lihat belakangan informasi banyak hanya gara-gara ingin membuat konten, nah nggak tahu ilmunya dari mana gitu ya, pokoknya di-sharing-kan semua gitu. Ya, nah jadi kita harus pandai-pandai memilah, kita harus kembali kepada informasi yang benar ya. Yang jelas ya informasi pasti dari pencipta kita gitu kan. Itulah yang menjadi source, menjadi panutan, menjadi reference kita ya. Jadi termasuk sexuality gitu ya. Jadi Alkitab adalah kalau kita mau mencari mengenai seksualitas, sangat banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang berbicara mengenai seksualitas gitu. Walaupun Alkitab memang bukan buku seks gitu kan, tapi sangat banyak berbicara mengenai seksualitas. Termasuk kalau Bapak Ibu pengen tahu posisi-posisi apa sih yang harus digunakan gitu ya dalam berhubungan seksual. Nah, itu kita bisa temukan di dalam Alkitab gitu ya. Kita kita bisa bisa bahas lebih lebih banyak mengenai hal tersebut gitu. Ya, nah untuk itu saya coba sharing ya. Ada beberapa slide yang saya sudah siapkan. Saya mohon izin sebentar untuk saya sharing mengenai slide-nya ya. Oke. Ya, Bapak Ibu sudah bisa lihat slide-nya? Ya, oke.
Nah, ini topik kita ya pada pagi hari ini. Jadi kita akan berbicara mengenai healthy sexuality in marriage, ya, essential practices for couples. Nah, jadi ini adalah essential practices gitu ya. Jadi praktek nih gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau bicara mengenai praktek, nah ini saya harus rada hati-hati gitu ya. Karena yang paling simpel aja, kadang-kadang kita diskusi mengenai penggunaan kondom misalnya. Nah, itu kalau salah-salah memberikan informasi, itu penggunaannya bisa salah juga gitu. Ya, saya ada cerita lucu sedikit mengenai saya memberikan contoh penggunaan kondom dengan menggunakan jempol saya gitu ya. Saya praktekkan menggunakan jempol saya, kemudian saya pasang kondomnya. Tiba-tiba beberapa saat kemudian setelah itu ada pasangan yang datang ke saya. Dok, kenapa saya masih hamil? Nah, loh, padahal saya udah pakai kondom katanya kan. Nah, ternyata waktu dia cerita, saya mulai gali apa yang terjadi. Ternyata benar-benar dia pasang itu kondomnya di jempolnya gitu, ya kan. Nah, ini jadi harus harus sangat hati-hati gitu ya. Jadi kita perlu perlu maknai sesuatu yang kita bicarakan dengan dengan konsep yang benar gitu ya. Nah, oke, kita akan masuk ke dalam dalam slide berikutnya ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah bisa lihat berubah slide saya? Belum dok, Oh, belum ya? belum di present dok, belum di Oh, present. oke, oke. Sebentar, karena saya menggunakan dua layar mungkin ya. Sebentar, sorry. Oke, sebentar, saya belum bisa untuk slideshow ya. Ingin dibantu kita yang present dok? Iya, slideshow-nya ya. Sebentar, kenapa saya belum bisa ini ya? Saya belum bisa klik ininya, slideshow-nya. Kalau F5 bisa dok, atau mau kita yang present? Coba sebentar ya, saya F5. pakai. Belum bisa ini. Di bagian bawahnya dok ya. Mm-mm. Di bagian bawah pojok kanan dok, ada yang kayak colokan. Ya itu. Ya yang paling kanan ya. Yang Activities, ya sebentar. itu pak. Iya dok. Ada nggak? Kalau pencet F5 mungkin dok. Nggak mau tuh. Nggak mau ya. Iya, Hah? itu di bagian bawah sih dok yang kayak ada colokan itu. Sebentar, sorry.
Atau di menu atas, Dok, ada slideshow. Ya. Menu Di atas. menu. Enggak, di layarnya, menu atas ada tulisan slideshow. Atau ya, sebelahnya animasi yang paling atas ada slideshow ya. Yang ada help. Iya, belum ya. Iya, Dok. Ya, kalau nggak apa-apa sih, kelihatan juga sih, Dok. Kekecilan kayaknya nggak? Sekarang sih nggak, atau mau kita yang tampilkan. Dan kalau nggak yang tadi, Dok, di bagian ada di menu atas itu ada file, ada insert, ada design, ada apa? Terus ada slideshow ya. Atau Dok, kalau boleh memungkinkan, mungkin materinya boleh PowerPoint-nya di-share ke tim kami, nanti biar kami bantu untuk tampilkan ya untuk slideshow. Oke, sebentar saya stop dulu ya. Oke. Saya coba ambil langsung dari file ya. Maaf ya Bapak Ibu sekalian. Tidak apa-apa, Dok. Tentunya kami akan tetap semangat belajar karena iya. Saya sendiri pernah mendengar seseorang berkata bahwa sebelum menikah biasanya itu waktunya jatuh cinta, Dok. Jadi sebelum menikah tuh, tapi setelah menikah cintanya udah jatuh tuh. Jadi waktunya harus bangun kembali. Nah, memang jatuh dan bangun tentunya lebih butuh effort untuk bangun gitu ya. Makanya hari ini kita sama-sama belajar untuk membangun pernikahan kita untuk menjadi pernikahan yang kuat, pernikahan yang sehat dalam segala area ya. Jadi nggak apa-apa, Dok, mungkin kalau dokter masih butuh waktu, kami akan tetap menunggu gitu, karena memang kami menyadari bahwa ini sesuatu yang penting gitu ya, sesuatu yang menjadi kesempatan yang baik untuk belajar. Atau Pak Budiman bisa bantu saya pakai yang PDF tadi, Pak? Boleh. Siap, Dok. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Bapak Ibu bisa lihat semua ya. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut gitu ya. Jadi kita perlu perlu tahu dulu gitu ya, karena ya terus terang kalau seperti saya di zaman 30 tahun yang lalu gitu kan, seks adalah sesuatu yang haram untuk dibicarakan gitu ya. Sehingga saya lebih banyak mendapatkan informasi-informasi adalah justru dari teman-teman saya, kemudian dari buku-buku yang saya cari sendiri gitu kan. Lebih dari sana gitu. Nah ya, atau bahkan ada yang menyatakan bahwa seks adalah dosa gitu. Nah sehingga untuk berbicara atau membicarakan seks itu adalah sangat diharamkan gitu ya. Jadi sangat tabu untuk sama sekali kita bicarakan gitu ya. Nah untuk itu saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian ya untuk coba sharing lah ya, kita bisa melalui chat, bisa melalui WhatsApp group. Saya pengen tahu berapa banyak sih dari kita, di antara kita yang melihat bahwa seks itu adalah tabu, atau ada teman-teman yang melihat bahwa seks itu adalah ya normal gitu. Kita bebas untuk membicarakan itu ya. Nah, sehingga kita ke belakangnya kita bisa bicara lebih
lebih membatasi diri di mana yang kita akan bicarakan. Ya, silakan. Kalau yang berpendapat bahwa seks itu adalah tabu, silakan chat ya, ketik dengan no. Atau yang menyatakan bahwa seks itu adalah ya biasa-biasa aja, seperti keilmuan yang lain gitu ya. Silakan ketik yes gitu. Ya, oke, silakan 1-2 menit Bapak Ibu supaya kita bisa berinteraksi. Ya, silakan, nggak usah sungkan, nggak usah malu ya. Karena ini bukan sesuatu yang dilarang untuk kita diskusikan sebetulnya gitu ya. Karena kalau kita lihat di sosial media ini begitu banyak juga dibahas gitu ya. Tapi kita akan lihat pendapat kita masing-masing berapa banyak. Ya, silahkan. Wah, ini udah yes-nya udah banyak nih. Ya. Coba kita tunggu sebentar lagi ya. Oh, ada yang yes, antara yes dan no katanya. Oke, jadi mau di mana nih? Ya, mengatakan no tapi pengen tahu juga gitu ya. Oke. Ada lagi? Coba yang lain, no, tabu. Nah, ini ada yang berpendapat bahwa ini tabu ya untuk kita bicarakan. Oke. Ada lagi? Yang mau ini sharing pendapatnya? Silahkan, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Oh, not tabu. Oh, oke. Jadi artinya yes juga ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk pendapat-pendapatnya. Jadi saya lihat memang sekarang sudah sedikit bergeser lah ya dari yang dulu dianggap tabu, tapi saat ini ternyata sudah banyak justru dari kita yang menyatakan bahwa seks itu adalah justru harus diketahui lebih dini gitu ya. Ya, saya setuju. Kenapa? Makanya sekarang banyak di sekolah-sekolah juga ya, sex education itu diajarkan justru semenjak anak-anak kita selagi mereka kecil gitu ya. Nah, memang ada tahap-tahapannya. Nah, memang saat ini kita tidak bicarakan pada tahap ini apa sih yang harus dibicarakan, tahap ini apa yang harus dibicarakan gitu ya. Tapi kita pada pagi hari ini kita bicara lebih banyak mengenai justru untuk memperlengkapi diri kita sendiri gitu ya sebagai pasangan suami istri, bagaimana kita berbicara mengenai seks ini ya. Oke. Boleh tolong next Pak Budiman. Ya, di slide berikutnya Bapak Ibu bisa lihat di sini saya ada data ini ya dari Hannes Doc gitu ya. Ini mengenai frekuensi seks berdasarkan usia. Kalau Bapak Ibu lihat di sini itu yang paling kiri atas gitu ya. Nah, itu umur 12 sampai 17 tahun gitu ya. Nah, sebetulnya ini agak mengkhawatirkan buat saya ya. Kenapa? Karena ternyata ada 26% ya kalau kita lihat pada anak-anak usia 12 sampai 17 tahun, ternyata mereka aktif melakukan seks gitu ya. Baik itu melalui hubungan seksual maupun itu melakukan masturbasi gitu ya. Jadi penelitian ini tidak membatasi hanya pada hubungan seks tapi juga berbicara mengenai masturbasi gitu. Nah, jadi ternyata ada 26% nih anak-anak usia 12-17 tahun gitu ya. Nah, kemudian bergeser sedikit mulai masuk ke usia sebelah kanan itu adalah usia produktif lah kita boleh katakan ya, secara sexuality gitu. Nah, itu mulai meningkat memang aktivitasnya ya. Ada yang mengatakan bahkan setiap hari melakukan hubungan seksual. Ada juga yang mengatakan 1 bulan 2 kali, ada yang 1 bulan 1 kali gitu ya. Nah, sehingga yang tidak melakukan itu semakin menurun. Kalau Bapak Ibu lihat yang warna biru tua di sana gitu ya. Nah, itu semakin lihat ternyata di usia mulai 54 ke atas gitu ya. Nah, ternyata yang tidak melakukan hubungan seksual itu semakin meningkat gitu. Nah, ini juga menarik untuk kita bicarakan gitu. Nah, ini kenapa nih gitu? Apakah memang karena secara hormonal ya keinginan untuk melakukan seksualnya menurun ataukah ada hal-hal lain gitu ya? Karena kalau kita lihat itu ada di usia 65 yang masih melakukan hubungan seksual setiap hari ya. Itu lumayan tinggi tuh angkanya tuh ya, 16% gitu. Nah, itu bahkan dari usia 54 ya sampai di atas 65 itu masih melakukan aktivitas seksual secara aktif gitu. Ya.
Nah, ini perlu juga kita ketahui gitu ya. Kenapa ada orang yang bisa menjaga hubungan seksualitasnya dengan pasangannya secara baik gitu ya. Tapi kenapa juga ada yang justru menurun gitu ya. Nah, oke, next. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang saya ingin kita ngobrol lah ya. Kita obrolkan pada pagi hari ini. Jadi yang pertama kita akan lihat dulu nih gitu ya. Interpretasi Kristiani tentang seks dalam perkawinan itu seperti apa sih gitu ya. Supaya kita jelas tahu nih, bener nggak sih yang kita lakukan sekarang mengatakan yes ini tuh bener nggak sih gitu ya. Bahwa kita bebas bahkan harus gitu membicarakan mengenai sexuality ini secara bebas dan terbuka bahkan gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat ya saya nggak tahu ya, saya sangat sedikit mungkin mendengarkan para pendeta pun khotbah mungkin ya di gereja berbicara khusus mengenai sexuality ini gitu. Ya. Nah, atau di seminar-seminar Kristen gitu ya. Yang saya coba hadiri yang berbicara mengenai sexuality ini gitu. Nah, memang ada ya beberapa khusus membicarakan hal ini gitu. Tapi ya ternyata nggak juga gitu ya masuk sampai ke dalam-dalam gitu. Apalagi praktis mengenai hal ini gitu dalam perkawinan ya. Jadi saya pikir ini perlu kita pahami betul gitu ya. Sehingga kita bisa mengerti kebenarannya gitu. Nah, yang kedua saya pengen sharing mengenai prinsip mengenai persetubuhan gitu. Nah, sehingga kita bisa jelas mengenai apa sih yang boleh kita lakukan, apa sih yang tidak boleh kita lakukan gitu. Dengan mengetahui prinsip-prinsip mengenai persetubuhan, kita bisa berdiskusi dengan pasangan kita ya. Kita benar nggak sih saat ini melakukannya gitu? Bagaimana kita menjaganya gitu supaya ini tetap di dalam jalur yang benar gitu. Nah, yang ketiga ini mungkin yang paling seru ya, seni bersetubuh nih. Ya ini paling banyak kalau kita duduk, kita ngobrol, kita berdiskusi. Wah gimana dok? Apa yang kita bisa lakukan? Bagaimana melakukannya? Posisi apa nih yang baik buat kita gitu ya? Nah ini saya akan sedikit kita ulas gitu ya, kita obrolkan gitu mengenai hal ini. Nah kemudian mengenai yang keempat mengenai mitos dan fakta gitu ya. Nah, jadi saya coba sharing di sana ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan gitu ya, atau didiskusikan mengenai seksualitas ini gitu. Yap. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat masuk ke yang pertama dulu ya. Kita lihat ya next interpretasi Kristiani tentang seks gitu ya dalam perkawinan. Ya. Nah, kalau kita lihat apa sih pandangan kekristenan gitu ya tentang seks di dalam perkawinan. Jadi sebetulnya simple ya, di dalam kekristenan itu ada tiga hal yang menjadi pandangan secara kekristiani ya. Yang pertama adalah bahwa dibilang seks itu adalah penyatuan kesedagingan melalui persetubuhan pria dan wanita. Jadi jelas seks itu adalah harus ada penyatuan kesedagingan dan antara pria dan wanita. Jadi nggak ada pria dengan pria, nggak ada wanita dengan wanita gitu ya. Nah yang sekarang kita lihat justru ini diputarbalikkan kan, dianggap bahwa ini adalah sah gitu kan. Nah tapi secara kekristenan jelas ya dikatakan di dalam Alkitab bahwa seks adalah penyatuan kesedagingan melalui persetubuhan pria dan wanita gitu. Nah yang kedua dinyatakan di sana bahwa seks adalah hal yang diberikan atau alat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai sarana multiplikasi gambar Allah gitu ya. Nah, jadi dalam berketurunan kita memang diberikan oleh Allah gitu. Tujuannya apa? Bukan hanya meneruskan family gitu ya. Wah, keluarga kita menjadi lebih banyak. Kita bisa menurunkan marga kita gitu ke anak-anak kita atau bahkan kita bisa menyalurkan bakat-bakat kita yang mungkin terhambat ya karena sesuatu hal kita tidak bisa terpenuhi, nah sehingga lewat anak-anak kita ini harus dipenuhi gitu ya. Nah tapi dengan jelas dikatakan bahwa ini adalah sebagai sarana multiplikasi gambar Allah gitu ya. Itu. Nah yang ketiga adalah ini yang kadangkala kita menganggapnya sebagai sesuatu yang masa sih gitu ya, benar apakah. Jadi ternyata di dalam Alkitab dikatakan bahwa seks itu adalah sarana rekreasi dari Allah gitu. Ya, dalam manusia menjalani hidup berkeluarga. Tapi bukan menjadi tujuan utama
gitu ya. Nah, di sini kita harus jelas gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau sarana rekreasi ya kita harus nikmati dong gitu. Ya, karena ya seperti sekarang ya istilah anak-anak sekarang kan, wah ini harus healing gitu ya. Kita harus healing gitu. Nah, ini sama gitu. Ya, apa bedanya? Ini juga sarana rekreasi dari Allah bahkan diberikan untuk kita dalam menjalani hidup berkeluarga gitu. Nah, kan sangat sayang ya kalau kita tidak bisa menggunakan sarana yang sudah diberikan Allah sebagai rekreasi kita dalam berkeluarga gitu. Nah, tapi jangan disalahgunakan menjadi tujuan. Jadi artinya apa kalau menjadi tujuan? Apabila seks ini ternyata tidak bisa kita jalankan, wah tujuan berkeluarga kita menjadi berantakan dong, salah dong gitu. Ya. Nah, ini bukan itu yang dimaksudkan gitu. Jadi secara kekristenan bahwa ini benar sebagai sarana rekreasi dari Allah, tapi bukan tujuan utama gitu ya. Memang dikatakan deh seks bukan segala-galanya gitu ya dalam berkeluarga. Tapi ya segalanya juga ya akan hambar kalau tanpa seks gitu ya. Nah, ini yang harus kita mengerti. Jadi hanya ada 3 gitu ya interpretasinya. Oke, next. Ya, nah sekarang kita lihat gitu kan kesucian mengenai seks. Apakah benar gitu ya? Ada nggak sih ayat-ayat Alkitab yang mengatakan gitu bahwa seks itu adalah suci gitu ya? Nah, jadi definisinya sendiri dibilang persetubuhan di dalam pernikahan itu ialah hubungan yang indah dan intim. Nah, ini kunci ya. Hubungan yang indah dan intim. Nah, jadi kalau kita melakukan hubungan seksual kemudian udah malah jadi beban buat kita sendiri, udah nggak ada indah-indahnya, bahkan merasa jadi terpaksa gitu ya. Khususnya mungkin ibu-ibu merasa, waduh kok kayak diperkosa tapi ini sah gitu kan. Nah, ini udah keluar daripada definisi Alkitabiah mengenai seks itu sendiri ya. Jadi di dalam pernikahan secara kekristenan dikatakan bahwa hubungan persetubuhan itu harus hubungan yang indah dan intim. Ya, itu kunci. Nah, yang jadi kunci lagi adalah yang secara unik. Nah, ini kadang-kadang unik ini hanya kita tahu lah ya kalau kita mengatakan sesuatu, oh ini unik gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ini berbeda dengan yang lain gitu. Ya, kita bisa dapat informasi dari manapun gitu. Tapi apakah harus sama dengan informasi itu? Nah, disinilah letaknya keunikan gitu ya, yang hanya dimiliki dinikmati bersama oleh pasangan tersebut gitu ya, oleh suami istri tersebut ya. Jadi kadang-kadang kita pengen sama dengan orang lain, termasuk dalam hubungan seksual gitu ya. Nah, tapi ternyata di Alkitab dikatakan bahwa ini adalah unik dinikmati bersama oleh pasangan tersebut gitu. Ya. Nah, ini yang perlu kita mengerti gitu. Nah, kemudian apa? Di sini dibilang dimiliki oleh mereka saja dan sakral. Ya, nah jadi sebetulnya adalah bahwa hal ini sudah dirancang oleh Allah ya untuk di mana kita melakukan persetubuhan gitu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan hal-hal ini gitu? Nah, ini yang perlu komunikasi gitu ya. Perlu dikomunikasikan di dalam kehidupan suami istri ya, di dalam keluarga. Nah, mungkin ini yang justru menjadi kendala. Kadang-kadang kita, waduh, dengan gagah perkasa kita berdiskusi mengenai bisa ke slide sebelumnya. Ya, kita berdiskusi mengenai masalah keuangan, ya. Kita bisa berdiskusi mengenai masalah topik-topik yang lagi hangat gitu ya. Tapi masalah seks justru kita sulit untuk mendiskusikannya gitu. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang justru menjadi kekurangan kita gitu, yang perlu kita coba kembangkan gitu ya. Nah, jadi jelas dari Alkitab ini kalau kita lihat, yang dulu mungkin kita berprinsip bahwa seks ini adalah ya udahlah, ini kan physical union gitu ya, penyatuan kesedagingan gitu. Ya udah antara fisik dengan fisik aja gitu. Itu masalah yang disebut dengan seks gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat seperti ini, jadi ternyata seks itu adalah kombinasi yang lebih rumit sebetulnya, adalah segitiga ya. Ada spiritualnya di sana, ada emosionalnya di sana, dan ada physical unionnya di sana gitu. Ya, nah jadi peran Tuhan sangat besar dalam kehidupan sexuality kita gitu. Ya, jadi bukan hanya emosional, bukan hanya physical union gitu.
Nah, disinilah letak keberhasilan kita dalam kehidupan sexuality kita. Ya, oke, next. Kita akan lihat lebih dalam nih sebenarnya. Ya, nah ini beberapa ayat lah ya yang saya pengen tunjukkan gitu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa gali lebih dalam gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang saya pengen tunjukkan bahwa setelah di Kejadian 1 ya 27-28 di sana setelah Tuhan memberkati Adam dan Hawa, baru Tuhan memberikan perintah beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Nah, jadi perintah ini itu diberikan setelah Tuhan memberkati dan sebelum manusia masuk ke dalam dosa. Itu kuncinya gitu. Ya, jadi setelah memberkati apa artinya gitu. Nah, ini harus di dalam perkawinan. Ya, setelah kita diberkati di dalam perkawinan, nah, kita sudah mendapatkan perintah dari Tuhan, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Ya. Nah, ini jadi jelas bahwa seks itu diberikan Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, di Kejadian 2 juga dikatakan bahwa Adam Hawa itu telah bersetubuh ya sebelum mereka masuk ke dalam dosa gitu ya. Nah, ini memperlihatkan bahwa seks itu adalah suci adanya. Ya, kemudian Kejadian 1:31 tuh. Yang melihat kepada ciptaannya berkata, sungguh amat baik. Ya, Yohanes 2. Ternyata Tuhan Yesus memberikan mujizat yang pertamanya itu adalah di dalam pesta pernikahan. Kalau Bapak Ibu ingat di pesta pernikahan Kana, disitulah Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama ya, mengubah air menjadi anggur. Ya, nah jadi jelas di situ mengatakan bahwa pernikahan ini adalah suci gitu ya. Kemudian di Matius keduanya menjadi satu daging, di Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Ya, nah apalagi ini gitu ya, ada ayat-ayat lain gitu ya yang mengatakan bahwa janganlah kamu jatuh di dalam percabulan gitu ya. Kenapa? Karena percabulan itu dosa-dosa lain selain percabulan itu datang dari luar diri manusia gitu. Tetapi percabulan itu adalah dosa terhadap diri sendiri. Ya. Nah, ini yang perlu benar-benar kita tanamkan, kita camkan gitu ya. Karena kita lihat ini dunia semakin maju, ternyata ya perselingkuhan juga semakin banyak gitu ya, dosa-dosa percabulan juga semakin banyak gitu ya. Nah, tetapi ya itu yang Alkitab katakan gitu ya, bahwa percabulan itu adalah dosa terhadap diri sendiri. Dan tadi kita sudah bahas mengenai persetubuhan itu adalah satu daging gitu ya. Nah, satu daging itu artinya apa? Bukan hanya satu daging tetapi roh juga ada di dalamnya gitu. Ya. Nah, jadi artinya kalau kita sudah melakukan persetubuhan itu bukan hanya tubuh secara fisikal ya, yang di mana kita bersatu dengan pasangan kita, tetapi secara roh juga kita bersatu dengan pasangan kita. Nah, jadi bayangkan gitu ya, apabila kita suka berganti-ganti pasangan gitu. Ya, berapa roh yang bersatu dengan kita gitu ya. Nah, bahkan ada satu penelitian ya di mana orang yang mempunyai kepribadian 9, kepribadian 10 gitu ya. Ternyata kalau kita lihat ke belakangnya, nah ini terjadi pada pasangan-pasangan pada orang yang ternyata suka berganti-ganti pasangan gitu ya. Nah, ini menimbulkan apa? Karena rohnya bersatu. Bayangkan gitu ya. Dia rohnya bersatu bukan hanya dengan satu orang tapi dengan orang yang berganti-ganti. Nah, ini mengakibatkan kebingungan pada orang itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga kepribadiannya pun bisa bermacam-macam gitu ya. Nah, jadi hati-hati jangan bermain-main dengan hal ini ya. Oke, next. Ya. Nah, tapi kenapa kemudian muncul gitu ya bahwa dibilang bahwa oh, seks itu adalah dosa gitu ya. Dari mana munculnya? Nah, ternyata ada gitu ya di dalam Alkitab pun ditunjukkan gitu ya. Kapan sih seksualitas itu disebut menyeleweng? Ya. Nah, jadi yang pertama adalah dikatakan bahwa apabila seks itu hanya digunakan untuk pelampiasan hawa nafsu gitu ya. Nah, kita tahu ya bahwa hewan juga diberikan oleh Tuhan dorongan seksual gitu ya untuk mereka bisa berkembang biak gitu kan. Nah, tetapi manusia berbeda dengan hewan karena kita diberikan oleh Tuhan adalah akal budi.
ya, takut akan Tuhan. Nah, dengan hewan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Kalau seks digunakan sebagai manifestasi kekosongan jiwa gitu. Nah, jadi ya banyak orang-orang juga yang mengalami kekosongan jiwa ya, karena merasa lonely gitu ya di dalam kehidupannya. Kemudian akhirnya apa? Justru dia jatuh ke dalam dosa-dosa penyelewengan seksualitas gitu ya. Nah, jadi seksualitas digunakan hanya untuk mengisi kekosongan jiwanya. Ya, nah kemudian yang berikut apa? Premarital sex. Jadi melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Nah, ini juga kita perlu waspadai, ya, kita perlu hati-hati karena pada pasangan-pasangan yang melakukan hubungan premarital sex itu biasanya akan muncul rasa bersalah, ya, rasa bersalah, rasa berdosa yang banyak juga dibawa akhirnya ke dalam pernikahan mereka gitu. Nah, ini akan menjadi hambatan untuk orang tersebut pada saat mereka berkeluarga. Ya, justru di dalam mereka melakukan keluarga, rasa bersalah ini sering muncul gitu. Ya, nah sehingga apa? Justru mengganggu kesehatan seksualitas mereka di dalam pernikahan. Ya. Nah, yang berikut adalah extramarital sex. Ya, jadi seks yang dilakukan di luar pernikahan ya. Jadi orang yang sudah menikah kemudian mereka berselingkuh, masih bermain-main seks di luar dengan pasangannya. Nah, ini juga termasuk di dalam penyelewengan daripada tujuan seksual yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, oke, next. Nah, jadi sebenarnya apa sih tujuan seksualitas gitu ya? Dia diberikan kepada kita gitu oleh Tuhan. Nah, jelas yang pertama sebagai alat prokreasi ya, untuk berkembang biak tadi kan, perintahnya beranak cucu gitu. Nah, ini jelas lah ya, kita nggak akan bahas di sini. Nah, yang kedua sarana penyatuan kasih suami istri. Nah, ini yang kita akan bahas lebih dalam ya pada obrolan kita pada pagi hari ini gitu ya. Nah, gimana cara kita menyatukan kasih kita sebagai suami istri di dalam secara seksualitas gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau baca nanti itu di dalam Kidung Agung tuh bahkan di situ dijelaskan kalau kita baca dengan detail gitu ya. Posisi apa sih yang dipakai gitu ya. Ada loh di sana dikatakan gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu baca, nah itu bisa dilihat gitu. Posisi seksual seperti apa sih yang dinyatakan di dalam Kidung Agung ini. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk memelihara kekudusan. Ya, karena pada saat kita sudah menikah, kita sebagai suami, kita sebagai istri, bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri lagi, tetapi milik pasangan kita gitu ya. Nah, itu untuk memelihara kekudusan kita. Ya. Nah, jadi jelas di sini kalau kita lihat seksualitas itu bukan semata-mata hanya untuk memperoleh keturunan gitu. Jadi khususnya mungkin untuk yang wanita ya, kalau merasa bahwa ya udah tugas gue perempuan, gue udah melahirkan, udah memberikan anak, ya selesai gitu kan. Nah, tanpa bisa menikmati misal hubungan seksual di dalam pernikahannya. Nah, ini mungkin kita bisa bahas lebih dalam mengenai hal itu gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada 4 prinsip pokok ya di dalam Alkitab mengenai persetubuhan gitu ya. Di dalam melakukan aktivitas seksual kita ada 4 prinsip yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi yang pertama adalah bahwa persetubuhan di dalam perkawinan itu diperkenan Allah. Jelas ya tadi ya. Jadi bahwa kita kalau sudah diberkati, kemudian pernikahan kita, nah itu kita sudah diperkenan oleh Allah untuk melakukan persetubuhan. Nah, yang kedua, itu suami dan istri itu mempunyai kebutuhan dan dorongan seksual yang harus dipenuhi di dalam perkawinan. Jadi selama hidup kita, dorongan seksual itu tidak akan pernah berhenti gitu. Ya, dia akan muncul terus gitu. Nah, itu harus dipenuhi di dalam perkawinan gitu. Ya. Nah, mungkin ya karena fisikal, karena hormonal ya dengan kita bertambah usia, nah mungkin frekuensinya yang akan semakin menurun. Tapi ini pun sama gitu, tergantung masing-masing kita gitu. Ya, makanya kenapa tadi kita lihat di survei tadi kan, ternyata ada ya yang usianya sudah di atas 65 ternyata masih aktif melakukan hubungan seksual gitu. Atau bahkan kadang-kadang istri-istri gitu ya yang wanita justru setelah menopause lebih aktif melakukan aktivitas seksual gitu. Kenapa?
Nah, karena mungkin setelah menopause itu sudah nggak ada ketakutan lagi punya anak gitu kan. Nah, ini bisa justru ada yang menjadi lebih aktif gitu. Ya. Nah, ini kenapa ya? Karena itu tadi dikatakan kita akan mempunyai kebutuhan dan dorongan seksual itu harus terus-menerus, nggak pernah stop sampai kita meninggal nanti gitu ya. Nah, yang ketiga, saat seseorang menikah, ia menyerahkan kuasa atas tubuhnya kepada pasangannya. Ya, nah ini jadi kita udah nggak bisa sembarangan lagi ya sebagai suami, sebagai istri. Ya, kita harus menjaga kesucian tubuh kita karena bukan milik kita sendiri lagi, tapi milik pasangan kita gitu. Ya. Nah, kemudian yang keempat, suami atau istri tidak boleh menolak untuk memenuhi kebutuhan seksual pasangannya. Nah, biasanya yang keempat nih, yang paling banyak pengen didiskusikan gitu. Dok, kalau saya lagi capek gimana? Masa saya nggak boleh nolak? Ya. Kemudian yang wanita juga kadang-kadang, dok, kalau saya lagi menstruasi, masa saya tidak boleh menolak gitu? Ya. Nah, kadang-kadang ini banyak nih yang bisa kita diskusikan gitu ya di hal ini gitu. Nah, tapi secara prinsip ya ini 4 prinsip pokok gitu ya. Yang dikatakan oleh Alkitab gitu ya. Jadi persetubuhan di peran Allah, kita akan terus-menerus punya dorongan seksual yang harus dipenuhi, kemudian tubuh kita bukan milik kita sendiri tapi menjadi milik pasangan kita, dan yang keempat adalah tidak bisa menolak untuk memenuhi kebutuhan pasangan kita. Ya, nah jadi kalau lihat seperti ini, itu nggak ada dikatakan bahwa oh suami itu yang harus terus-menerus meminta nih hubungan seksual kepada istrinya. Oh istri itu cuma boleh nerima aja, nggak ada tuh dikatakan gitu ya. Nah jadi kedudukan suami dan istri dalam hal seksual itu adalah sama gitu ya. Karena kita masing-masing oleh Tuhan diberikan dorongan seksual yang sama gitu. Ya jadi biasanya memang yang lebih agresif kan bapak-bapak gitu ya. Nah tapi bukan tidak mungkin ada suami-suami pun yang mungkin pasif gitu ya. Nah, mungkin butuh bantuan si istri gitu ya untuk yang melakukan misalnya perangsangan-perangsangan terlebih dahulu gitu ya, mancing-mancing terlebih dahulu gitu ya. Nah, sehingga secara bersama-sama sebagai pasangan suami istri kita bisa secara aktif melakukan hubungan seksual yang sehat. Ya. Oke, next. Ya, nah sebelum saya masuk ke yang berikut, mungkin ada Bapak Ibu yang pengen berdiskusi dulu. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dok. Ya, oke. Ya, terima kasih bisa pegang. Ini saya bisa ini juga. Saya langsung bisa ini ya, saya bacakan coba ya. Boleh, silakan Dok. Ya, ini ada pertanyaan mengenai frekuensi melakukan hubungan seks dengan pasangan akan mempengaruhi kesehatan. Nah, oke, ini kita akan bahas nanti di belakang ya. Kita tunda dulu ya. Ini pertanyaannya. Nah, kemudian mengenai bagaimana pendapat Bapak perihal child masturbation dan masturbation di dalam pernikahan, apalagi kalau marriage-nya long distance dan jarang ketemu juga. Misalnya ketemu cuma sekali setahun, apakah salah? Oke, ya. Nah, mungkin saya jawab yang ini dulu ya, mengenai child masturbation dan masturbasi. Ya, tadi di data juga kita lihat gitu kan, bahwa ternyata ada sekitar 26% dari, ini survei cukup besar ya, dilakukan sekitar 6.700-an responden gitu ya. Nah, ternyata 26% itu ada anak remaja lah ya, boleh dibilang itu umur 12 sampai 17 tahun melakukan seks. Ada yang seks memang benar-benar hubungan seksual, bersetubuh gitu ya. Ada juga yang melakukan masturbasi gitu. Nah, sekarang secara kekristenan ini bagaimana pendapat masturbasi ini? Nah, sekarang sebelum saya menjawab, saya pengen tanya Ibu dulu, Bapak Ibu dulu nih ya mengenai hal ini gitu ya. Menurut Bapak Ibu sendiri gitu ya. Kalau kita bukan kita lah atau pengertian Bapak Ibu kalau mau melakukan masturbasi, apa sih yang dibayangkan? Apakah itu membayangkan sedang ada, waduh besok ada pekerjaan yang lagi gue mesti beresin gitu ya. Atau membayangkan sesuatu yang erotis gitu ya. Atau seperti apa gitu. Mungkin ada yang bisa sharing gitu kan. Kenapa sih seseorang itu melakukan masturbasi gitu? Kenapa sampai bisa melakukan masturbasi gitu ya?
Coba mungkin ada yang mau sharing mengenai hal ini gitu. Silahkan. Ada yang mau sharing? Belum? Oke, kalau belum. Ya, sama sebetulnya dengan pada saat masturbasi itu kan sebagai pengganti hubungan seksual yang sebenarnya gitu ya. Artinya dalam melakukan seksual intercourse gitu ya. Nah, jadi untuk melakukan itu kan pasti akan mulai dari otak kita gitu ya. Kita membayangkan yang erotis dulu, kita membayangkan yang bisa meningkatkan dorongan seksual kita gitu kan. Itu yang akan kita bayangkan dulu, baru akan muncul keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, kalau tidak bisa, pasti beralihnya ke masturbasi gitu ya. Nah, di ayat Alkitab jelas gitu ya, dikatakan bahwa kalau Bapak Ibu pernah dengar atau mungkin pernah baca gitu ya, di Alkitab ada ayat yang mengatakan bahwa apabila kita membayangkan kita bersetubuh dengan wanita lain, kita sudah berdosa di dalam pikiran kita. Gitu. Ya. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab gitu. Nah, jadi kalau untuk melakukan masturbasi kita bisa sambil membayangkan, oh ya waduh besok banyak proyek, kita banyak pekerjaan yang harus kita bereskan, kita akan ada kegiatan ini, kegiatan itu. Mungkin itu tidak berdosa gitu karena kita tidak membayangkan yang lain-lain gitu. Ya, tapi kalau membayangkan itu artinya nah, kita sudah berdosa dengan orang yang kita bayangkan tersebut gitu. Ya. Nah, jadi hati-hati di sini. Jadi masturbasi jelas ini adalah sesuatu yang di dalam Alkitab dikatakan berdosa, ya. Nah, kemudian gimana dengan masturbasi yang dilakukan di dalam pernikahan gitu. Jadi sudah daripada saya melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain gitu kan, karena kita long distance, karena jauh ya, saya sangat mengerti sekarang banyak suami istri yang bekerja berjauhan gitu ya untuk sementara waktu. Nah, apakah boleh kita melakukan masturbasi? Bahkan sekarang video call gitu ya. Banyak melakukan video call katanya antara suami dan istri, kemudian mereka masing-masing melakukan masturbasi gitu. Nah, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Ya. Nah, ini ada pendapat ya. Jadi ada survei memang dilakukan ini pada dokter-dokter Kristen ya, dokter-dokter Kristen dan juga para pendeta. Nah, ini dilakukan penelitian tersebut mengenai hal ini gitu. Bagaimana pendapat mereka untuk hal-hal tersebut gitu ya. Nah, jadi di dalam hasil survei tersebut ternyata ada dualisme gitu ya, yang melihat hal ini gitu. Ada dualisme, ada yang setuju, ada juga yang tidak. Dan jumlahnya hampir sama nih, berimbang gitu. Ya, untuk hal ini ya, LDR. Jadi di dalam pernikahan. Nah, tapi sekarang saya pengen ajak Bapak Ibu berdiskusi gitu ya. Masturbasi pada saat ini memang tujuannya adalah untuk daripada melakukan percabulan gitu. Ya kan? Mendingan melakukan masturbasi. Oke. Alasannya bisa membayangkan lah. Dia melakukan masturbasi karena membayangkan istrinya gitu. Ya, istrinya sendiri. Jadi tidak membayangkan wanita yang lain apa segala macam. Walaupun ya kita nggak tahu gitu ya apa yang dibayangkan. Benar nggak sih membayangkan istrinya atau tidak gitu. Nah, kemudian yang kedua, masturbasi kalau dilakukan semakin sering, dan akhirnya orang tersebut merasa bahwa, oh ya sudah, tanpa seks pun gue bisa kok masturbasi aja gitu. Nah, pada saat ketemu, apakah dia akan hilang kebiasaan masturbasinya? Atau masih akan terbawa gitu? Jangan sampai nanti lagi ngambek atau lagi bosen dengan istrinya, kemudian melakukan masturbasi. Ini sebaliknya ya, begitu juga dengan yang wanita gitu. Ya, nah apakah hal ini bisa disingkirkan gitu? Nah ini masing-masing yang harus yang menjawab gitu ya. Saya tidak bisa menjawab bahwa yes or no di sini gitu. Kenapa? Ya karena tadi ya. Oh, ada orang yang mungkin bisa mengatakan dengan gagah perkasa gitu ya. Oke, saya bisa gitu ya. Jadi masturbasi memang saya hanya gunakan pada saat saya berjauhan dengan pasangan saya gitu daripada ini gitu.
ya. Nah, tapi ada pendekatan lain gitu ya, yang bisa kita lakukan sebenarnya gitu. Nah, balik ke tadi gitu ya. Jadi bahwa sex is a combination between spiritual, emotional, and physical gitu. Nah, saya coba bawa kita gitu ya. Secara spiritual apa sih yang bisa kita lakukan sebetulnya pada saat apabila dorongan seksual kita sedang muncul dan kita berjauhan dengan pasangan kita gitu. Ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan gitu. Ternyata apa? Takut akan Tuhan itu bisa mengalahkan apa? Dorongan seksual kita sendiri gitu. Ya. Nah, kita bisa lakukan apa gitu. Nah, biasa yang saya lakukan lah ya, saya sharing. Saya dulu sering traveling gitu ya. Sering traveling keluar kota kemana-mana, saya nginep di hotel di mana gitu ya. Nah, yang biasa saya lakukan adalah apa? Saya turun ke bawah, di sana ada sport centernya mereka gitu ya. Nah, justru saya malah pakai untuk saya bisa treadmill misalnya. Ya. Nah, dengan treadmill itu biasanya apa? Nah, hormon-hormon saya yang lain mulai naik gitu ya. Endorfin saya mulai naik. Nah, justru ini akan dorongan seksual itu akan menurun ternyata. Atau apa sih dorongan seksual ini muncul biasanya kalau pada saat traveling itu pada saat sedang lonely sebetulnya gitu ya. Sedang kita merasa kesepian, kita tidak melakukan hal-hal apa gitu. Ya, nah biasanya mulai nih muncul pikiran-pikiran liar kita ya. Kita manusia ini kan pikiran kita bisa kemana-mana gitu ya, sangat liar gitu. Nah itu yang sebetulnya menjadi pencetus gitu ya, dorongan seksual kita. Nah ini bisa kita antisipasi gitu ya dengan apa? Yang melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif gitu. Ya, nah itu. Nah kemudian dari sisi kesehatan apa sih yang bisa terjadi gitu ya? Pada saat kita melakukan masturbasi. Nah, kita tahu gitu ya, baik itu pada penis maupun itu klitoris gitu ya. Nah, biasa pada wanita kan melakukan masturbasi dengan melakukan perangsangan pada klitoris gitu ya. Nanti kita akan lihat gitu ya itu di bagian mana. Untuk mungkin yang ada yang belum jelas gitu ya secara anatominya. Nah, kita tahu bahwa kulit penis itu adalah sangat sangat tipis gitu. Nah, ini sangat mudah terluka gitu ya. Nah, kita juga tidak tahu apakah kita pada saat melakukan masturbasi itu bersih, dalam kondisi bersih atau tidak gitu. Nah, ini kemungkinan terjadi infeksi saluran urin ya atau saluran kencing itu sangat besar. Ya, kemudian luka pada kulit penis itu juga mungkin sangat terjadi. Ya, walaupun ada beberapa orang bisa berkelit gitu ya atau berpikir bahwa ya saya bisa menggunakan ini kok gitu alat-alat atau lubrikan gitu ya. Saya bisa menggunakan lubrikan misalnya. Nah, itu hal-hal yang biasa kadang-kadang sebagai hal-hal yang mereka pakai gitu ya untuk melakukan masturbasi. Kemudian klitoris juga sama gitu ya. Nah, ini harus sangat hati-hati. Jadi dari sisi kesehatan maupun secara alkitabiah, nah ini harus kita pertimbangkan ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab, mungkin nanti ke belakang kalau ada ini lagi ya. Nah, kemudian ada satu lagi mungkin ya, sebelum saya yang ke berikut, ini saya setelah punya 3 anak laki-laki, setelah itu saya berhubungan dengan suami, vagina saya maaf sangat sakit sekali, oke. Dan tidak bisa berhubungan, dan ini sudah hampir 2 tahun. Puji Tuhan, saya sangat sabar dan sangat mengerti, namun saya selalu merasa bersalah, Dok. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Ya, oke. Nah, ini mungkin nanti saya skip dulu ya. Saya akan masuk supaya kita bisa bahas karena saya punya beberapa slide yang bisa menggambarkan mengenai anatomi ya. Nah, di sana nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Kita tunda dulu ya pertanyaan ini. Oke, mungkin kita kembali dulu ke slide ya, bisa next. Oke, nah untuk mengerti persetubuhan yang benar, yang sehat, kita perlu mengerti mengenai sistem reproduksi kita dulu ya, baik pria maupun wanita. Nah kemudian keberhasilan hubungan seksual yang pertama. Nah saya yakin Bapak Ibu sudah menikah semua gitu ya. Nah sehingga saya akan skip ini ya, kita nggak akan bahas karena pasti sudah berhasil.
ya hubungan seksual yang pertamanya, atau masih ada yang belum berhasil sampai saat ini, silahkan ya, bisa kemukakan di chat, nanti mungkin saya akan singgung sedikit di sana gitu ya. Kalau ada yang mungkin baru menikah 1-2 tahun ternyata belum berhasil juga sampai sekarang gitu ya, hubungan seksual yang pertamanya, silahkan bisa munculkan di chat. Nah, nanti kita akan lihat juga arti persetubuhan bagi pria dan wanita gitu ya, dan dampaknya apa ke hubungan kita dengan pasangan kita. Oke, next. Ya, nah ini kita akan bahas dulu mengenai sistem reproduksi ya. Nah, saya mulai dengan yang wanita dulu. Nah, mungkin Bapak Ibu kebayangnya di sini. Nah, ini yang sebelah kiri itu adalah kelamin bagian luar dari seorang wanita ya. Nah, kemudian di sana ada beberapa bagian penting yang sebetulnya harus diketahui, terutama oleh suami-suami gitu ya, karena kita nggak punya ya, sebagai laki-laki kita nggak punya organ ini gitu. Jadi kita perlu mengerti supaya kita bisa membahagiakan pasangan kita gitu ya, dalam sisi hal seksualitas. Nah, jadi yang paling penting pada bagian organ luar seorang wanita yang paling banyak mengandung syaraf gitu ya. Nah, sehingga untuk meningkatkan dorongan seksualnya seorang wanita itu adalah bagian yang disebut dengan klitoris. Ya. Nah, bagian klitoris saya nggak bisa lihat, ada mungkin bisa bantu Pak Budiman tunjuk mungkin dengan pointer gitu ya. Nah, jadi bagian klitoris itu adalah bagian di daerah pubis ya, bagian atas. Nah, itu ada yang menonjol kecil di situ ya. Nah, itu adalah bagian klitoris gitu. Nah, pada seorang wanita itu adalah bagian yang paling sensitif karena bagian paling banyak syaraf ya. Nah, sehingga kalau kita melakukan perangsangan pada seorang wanita pada daerah klitoris ini, nah ini akan cepat meningkatkan perangsangan gitu. Ya, nah tapi hati-hati dalam melakukannya. Ya, karena apa? Ini sama sebetulnya kalau pada laki-laki ini sama seperti penis gitu. Bayangkan ya kalau kita melakukannya misalnya perangsangan dengan menggunakan tangan kita kering ya, kemudian digesek-gesekkan ke bagian ini yang kering, apa yang akan terjadi? Kasihan istri kita akan kesakitan pasti kan? Gitu ya. Nah, jadi ini pun harus dengan hati-hati melakukannya gitu. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian apa tanda-tandanya gitu kalau seorang wanita sudah terangsang gitu. Nah, biasanya laki-laki itu kan pengen cepet-cepet aja gitu kan. Begitu siap melakukan hubungan seksual langsung melakukan penetrasi gitu ya, memasukkan penis ke dalam vagina gitu kan. Nah, padahal mungkin pasangan kita, istri kita belum siap gitu. Ya. Nah, kadang banyak yang bilang bahwa wah kalau udah basah berarti udah siap gitu. Ya. Nah, basah itu artinya apa? Artinya dari dalam vagina itu sudah mulai keluar cairan-cairan gitu ya. Nah, itu bisa sebagai laki-laki, sebagai suami, kita bisa raba gitu kan di bagian vagina istri kita, wah ternyata sudah mulai basah. Tapi apakah itu artinya istri kita sudah siap untuk penetrasi? Ternyata belum. Ya. Nah, jadi tandanya apa dong gitu? Nah, ternyatanya kalau Bapak Ibu lihat ya di pinggiran vagina itu ada 2 bibir ya. Kalau saya sebutnya bibir luar dan bibir dalam. Nah, seorang wanita kalau dia sudah siap melakukan persetubuhan, itu bagian sini akan menebal. Ya, jadi bagian bibir luar, bagian bibir dalam vagina itu terjadi penebalan. Ya, karena apa? Karena pembuluh darahnya akan mengisi bagian tersebut. Nah, itulah tanda bahwa seorang wanita sudah siap untuk melakukan persetubuhan. Ya. Nah, itu kuncinya gitu. Nah, itu yang perlu kita mengerti. Jadi kalau belum siap ya jangan melakukan dulu gitu penetrasi gitu ya. Karena apa? Istri kita pasti akan kesakitan gitu ya. Nah, kemudian apa? Ada masuk ke bagian dalam sedikit gitu ya. Nah, vagina itu panjangnya mungkin dalamnya itu sekitar 12,5 cm gitu ya. Kemudian pada saat seorang wanita terangsang, itu dia akan bertambah 5 cm gitu, memanjang ya, tanpa disadari mungkin yang wanita ya, ternyata vagina itu bisa melebar pada saat terjadi perangsangan, itu dia melebar banyak sama kayak penis gitu ya. Nah, kalau penis pada saat ereksi itu kan akan memanjang gitu ya. Nah, vagina juga ternyata sama gitu. Ya, itu bisa memanjang, cuman kita nggak bisa lihat karena letaknya di bagian dalam. Nah, bagian saraf, apakah itu sampai di bagian paling dalam daripada vagina?
ternyata tidak gitu ya. Nah, itu banyak yang berpendapat bahwa laki-laki terutama ya, wah, kita tuh harus punya penis yang panjang, kita harus punya penis yang besar gitu ya. Karena kalau bisa punya seperti itu, wah berarti kita baru merasa laki-laki gitu ya. Nah, tapi ternyata di dalam persetubuhan itu nggak terlalu berguna sebetulnya gitu. Kenapa? Karena syaraf di vagina itu hanya sekitar 5 cm dari bibir vagina ke dalam. Sementara itu hanya sepertiga dari vagina. 2/3 bagian vagina yang dalam itu nggak ada syarafnya. Jadi kalau kita melakukan penetrasi pun sampai bagian dalam, itu tidak ada dampak apa-apa buat seorang wanita gitu. Tapi kalau kita melakukannya justru hanya di bagian luar gitu ya, itu justru akan meningkatkan perangsangan pada seorang wanita gitu. Ya. Nah, bahkan kalau kita lihat ya di bagian gambar sebelah kanan gitu ya. Nah, itu kalau vagina dipotong gitu ya. Itu ada seperti pantat ayam tuh di paling ujung ya. Nah, itu yang disebut dengan mulut rahim. Ya. Nah, justru bagian itu sebetulnya mirip dengan skrotum pada laki-laki. Ya, atau testis, kantong testis pada laki-laki. Nah, Bapak-bapak bisa bayangkan kan? Nah, ini juga pengetahuan buat ibu-ibu. Hati-hati kalau melakukan perangsangan pada bapak-bapak pada daerah skrotum gitu. Jangan diremet ya gitu. Karena itu mulesnya bisa nggak selesai-selesai gitu. Ya kan? Nah, jadi itu sama gitu. Pada bagian itu pun kalau tersenggol gitu ya, itu bisa mengakibatkan rasa sakit gitu. Ya, nah jadi untuk bapak-bapak, pria-pria yang merasa bahwa harus semakin dalam semakin bagus gitu ya. Nah, justru apa? Akan menimbulkan kesakitan pada pasangan kita justru gitu ya. Karena apa? Udah nggak ada syaraf juga di daerah itu. Kemudian kalau mengenai mulut rahim justru akan menimbulkan rasa sakit. Ya, itu. Nah, itu bagian-bagian penting dari reproduksi seorang wanita. Oh ya mungkin nih, mumpung saya keinget. Nah, kadang-kadang dibicarakan juga mengenai G-spot katanya. Wah, ada nih G-spot nih pada wanita tuh katanya. Kalau itunya terangsang, waduh, ini bisa menggigil katanya kan. Nah, sebetulnya di mana sih yang dikatakan G-spot itu? Nah, sebetulnya adalah sama. Itu adalah 5 cm tadi dari luar bibir vagina ke dalam gitu. Posisinya ada di mana G-spot itu? Itu ada di belakangnya klitoris sebetulnya. Jadi antara jam 11 sampai dengan jam 1. Disitulah posisi G-spot yang disebut-sebut paling banyak mengandung syaraf gitu. Ya. Nah, jadi itu adanya di situ gitu. Nah, jadi sebetulnya melakukan perangsangan pada seorang wanita itu nggak usah dalam-dalam ya. Cukup sampai sebatas 5 cm di bagian luar gitu kan. Nah, itu sudah akan meningkatkan perangsangan pada seorang wanita. Ya, oke, next. Nah, sekarang bagaimana dengan yang laki-laki gitu ya? Nah, laki-laki ini lebih simpel sebetulnya gitu kan. Semuanya kelihatan dari luar gitu kan. Hanya ada skrotum atau testis gitu ya, kantong testis dan ada penis gitu. Nah, laki cuma 2 ini. Nah, pada laki-laki di bagian mana yang paling banyak persyarafannya gitu ya? Nah, yang pertama itu adalah pada bagian kulit skrotum gitu ya. Nah, itu banyak juga tuh mengandung syaraf di sana gitu ya. Nah, sehingga kalau dilakukan perangsangan dengan mengelus daerah-daerah skrotum, nah itu bisa merangsang seorang laki-laki gitu ya. Nah, dan bagian apa? Ada bagian di balik. Jadi kalau untuk pria-pria yang tidak disunat, itu kepala penisnya pasti tertutup oleh kulit penis gitu kan. Nah, kalau kita buka kulit penisnya, nah itu di bagian belakang penis itu ada seperti satu tonjolan kecil gitu ya. Nah, itu daerah yang paling banyak mengandung syaraf bagi seorang pria gitu ya. Nah, sehingga ini bagian yang paling mudah menimbulkan perangsangan pada seorang pria ya. Nah, jadi sangat simpel gitu pada seorang pria gitu. Ya, nah hanya dua bagian itu gitu ya. Untuk seorang pria. Oke, next. Oke, nah hal lain yang penting adalah otak sebetulnya. Ya, alat reproduksi memang tadi ya cuma 2.
Tapi ternyata dalam berhubungan seksual, otak itu menjadi penting gitu. Kenapa? Karena kita tahu kan tadi bahwa dorongan seksual itu munculnya adalah dari otak kita sebetulnya. Dengan punya bayangan, punya fantasi gitu ya. Nah, itu akan memunculkan keinginan atau dorongan seksual. Nah, otak kita itu dirangsang atau dicetus oleh hormon-hormon di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi pada wanita kita punya hormon estrogen ya. Nah, itu juga menimbulkan dorongan seksual gitu ya. Pada laki-laki testosteron gitu kan. Nah, itu jadi semakin bugar seseorangnya baik pria maupun wanita, nah itu hormonalnya akan semakin baik gitu. Nah, ini dorongan-dorongan seksualnya akan juga menjadi lebih baik gitu. Nah, tapi kalau kita lihat bagian otak ini ya, Tuhan itu menciptakan otak pria dan wanita berbeda gitu. Ya. Nah, otak kalau lihat di sebelah yang kanan itu ada kita sebutnya adalah otak kiri dan otak kanan kan gitu. Nah, pada wanita itu bagian yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan itu lebih padat gitu ya. Syaraf-syarafnya lebih banyak gitu. Nah, sehingga pada wanita otak kiri dan otak kanan itu lebih seimbang. Nah, ini yang dikatakan kenapa kok seorang wanita ini multitasking ya gitu. Sementara pria itu lebih sedikit penghubungnya antara yang kanan dengan yang kiri gitu. Nah, sehingga banyak pria lebih tidak multitasking gitu. Nah, seorang wanita itu bisa sambil menggendong anak, dia sambil masak, dia sambil terima telepon gitu. Nah, dia melakukan 3 aktivitas itu bersamaan. Seorang pria nggak bisa tuh, pusing habis itu dia gitu. Ya. Nah, ini penting kenapa? Karena dalam sisi seksual juga akhirnya berbeda gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu ternyata pada otak pria itu bagian yang berfungsi untuk area seksualitas itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang wanita gitu ya. Nah, sehingga ya nggak aneh kalau seorang laki-laki selalu yang dipikirkannya adalah seks dan seks gitu ya, karena ya memang diciptakan seperti ini gitu. Nah, wanita itu ada di bagian belakang, mungkin gambarnya kekecilan gitu ya. Di bagian belakang itu ada satu titik gitu ya. Nah, itu adalah di sana gitu. Justru yang besarnya apa? Talk and talk katanya di situ, ya. Nah, ini jadi memang seperti itu. Kalau kita mengerti hal ini, itu kita akan bisa mengerti pasangan kita lebih dalam gitu ya. Nah, jadi ini yang ada gitu ya. Nah, ini juga sama gitu. Nah, ternyata apa sih yang terjadi pada manusia kalau sedang mengalami orgasme? Ya, nah itu yang di sebelah kanan gitu ya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi pada saat kita mulai sebetulnya hanya butuh 5 menit kok gitu untuk terjadinya orgasme gitu. Ya. Nah, tapi inilah yang terjadi, harus semakin intens rangsangan yang terjadi, baru akan semakin banyak reseptor-reseptor yang terangsang sehingga bisa terjadi orgasme gitu ya. Nah, ini tidak akan terjadi kalau muncul kepura-puraan gitu ya. Nah, ini juga harus hati-hati gitu ya. Oh, pura-pura orgasme hanya untuk menyenangkan pasangan kita. Nah, ini akan dampaknya justru menjadi jelek. Kenapa? Orang atau pasangan yang selalu berpura-pura, dia akan suatu saat merasa bahwa seperti diperalat gitu ya. Dia tidak menikmati kehidupan seksualnya. Ya, karena ya dia tidak benar-benar tidak menikmati, hanya oke lah karena Alkitab bilang harus memenuhi dorongan seksual, oke lah gue layanin aja. Udah pura-pura deh gitu supaya pasangan bisa merasa senang. Nah, ini yang harus kita hati-hati gitu. Ya. Oke. Nah, sebelum ke slide yang berikut, nah saya akan coba jawab tadi ya yang bertanya mengenai setelah punya 3 anak ternyata sekarang menjadi sakit gitu ya. Nah, ini ada beberapa penyebab. Nah, memang kalau Bapak Ibu pernah baca istilah vaginismus ya. Nah, ini adalah konstriksi atau menyempitnya vagina ya. Itu bisa karena hal apapun gitu. Bisa karena ketakutan, bisa karena tidak siap gitu ya secara dorongan seksual, bisa karena hal-hal emosional yang lainnya gitu, sehingga terjadi vaginismus gitu ya. Nah, atau dengan merasa bahwa sudah punya 3 anak,
berarti saya selesai gitu ya, untuk melakukan kegiatan seksual. Nah, sehingga apa? Tidak ada keinginan lagi untuk melakukan hubungan seksual. Nah, sehingga seperti terpaksa gitu ya. Nah, sehingga kalau merasa seperti ini, otomatis vagina tidak akan siap gitu. Ya, nah ini justru akan apa? Akan dia menyempit. Nah, yang kedua, yang berikut bisa juga karena apa? Kadar hormon, ya. Dengan kadar hormon yang semakin menurun, ya, terutama pada wanita, estrogen semakin menurun. Nah, itu kadangkala ada wanita yang vaginanya menjadi lebih kering, ya. Nah, sehingga tidak siap gitu ya untuk melakukan hubungan seksual. Nah, ini bisa diatasi dengan apa? Bisa diatasi dengan ya perangsangan yang lebih panjang gitu ya. Nah, perangsangan yang lebih panjang sehingga cairannya bisa lebih keluar. Atau yang kedua, dengan cara apa? Dibantu dengan menggunakan lubrikan. Ya, jadi lubrikan ini adalah cairan pelumas ya, memang khusus digunakan. Nah, ini banyak yang base-nya juga banyak, ada yang base-nya air, ya ada yang base-nya minyak gitu ya. Nah, tapi anjuran saya adalah sebaiknya menggunakan yang base-nya air. Ya, kenapa? Ya karena tidak banyak menimbulkan alergi. Ya, itu satu gitu. Nah, yang kedua lebih mudah dibersihkan. Ya, tidak meninggalkan sisa apa-apa gitu. Nah, jadi sebelum melakukan penetrasi ya, nah Bapak Ibu bisa menggunakan dulu lubrikan ini. Nah, sehingga lebih memudahkan pada saat melakukan penetrasi. Nah, ini akan sangat mengurangi rasa nyeri ya pada saat melakukan hubungan seksual. Nah, di mana beli lubrikan? Nah, lubrikan bisa beli di mana aja sekarang. Ya, bahkan di supermarket pun itu sudah dijual. Ya, lubrikan mereknya sangat banyak. Ya, Bapak Ibu bisa dapatkan itu gitu ya. Sehingga bisa membantu supaya tidak nyeri lagi. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir kalau masih juga muncul rasa nyeri, nah jangan ragu-ragu untuk datang ke dokter gitu ya. Karena kita punya cara gitu ya untuk melakukan pelebaran daripada otot-otot vaginanya. Ya, jadi ada satu teknik ya yang bisa membantu dengan pelan-pelan untuk melebarkan kembali vagina tersebut gitu ya. Nah, sehingga tidak sakit saat melakukan hubungan seksual. Ya, oke. Itu jawaban saya. Kemudian next, mungkin Pak Budiman kita bisa lanjutkan dulu. Dok, Ya. sepertinya ada yang raise hand. Apakah Oke. dokter mau? Oke, silahkan. Tadi dengan Silahkan Bapak Ibu yang raise hand. Silakan, kalau misalnya ternyata tidak ada, mungkin dokter bisa lanjut ya. Tadi sepertinya saya melihat ada yang raise hand salah satu. Ya, nanti kita tunggu ya, silahkan. Kita masih punya waktu untuk itu. Ya, nah ini juga penting ya, kita lihat arti persetubuhan bagi pria dan wanita ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi otak pria dan otak wanita itu berbeda. Nah, ternyata arti persetubuhan pun berbeda ya bagi pria dan bagi wanita gitu. Nah, kalau kita lihat ya, bagi suami ternyata arti persetubuhan itu yang paling utama adalah memuaskan dorongan seksnya. Ya, nah nggak aneh kan kalau kita lihat tadi otaknya memang ya penuh dengan seks gitu ya di otaknya gitu. Nah, yang kedua merasa menjadi laki-laki sejati gitu. Nah, dua prioritas ini yang bagi seorang pria gitu ya, arti persetubuhan tersebut. Nah, sekarang kita coba bayangkan gitu ya. Kalau sering terjadi penolakan pada saat seorang pria atau suami muncul ya dorongan seksualnya, tiba-tiba kemudian mulai merayu-rayu istrinya, tapi tiap kali ada alasan, lagi sibuk, lagi capek, lagi mens gitu ya. Apa kira-kira yang akan dirasakan oleh suami dari ibu-ibu ini gitu ya. Nah, kalau kita bisa asosiasikan dengan provider, kita menggunakan handphone gitu ya. Menggunakan handphone, satu kali ada gangguan, kita komplain, ya dijawab. 2 kali kita komplain, ya dijawab. 3 kali kita komplain, ya kita masih sabar mungkin ya. Gitu. Tapi begitu keempat, kelima, apa yang kita akan lakukan? Kira-kira. Mungkin kita pindah provider ya. Gitu. Ya.
Nah, ini arti bagi seorang suami gitu ya. Nah, jadi kenapa dia secara prinsip dalam Alkitab tidak boleh ada penolakan. Nah, tapi apakah terus seperti tadi gitu ya? Kalau saya memang berhalangan, terus apakah saya tidak bisa menolak dok? Pasti istri-istri ngomong gitu kan gitu. Nah, disinilah fungsi komunikasi gitu ya. Semakin intens komunikasi kita sebagai pasangan suami dan istri gitu ya, semakin terbuka kita berdiskusi mengenai hubungan seksual ya antara suami dan istri, maka kita akan mengerti gitu ya. Nah, saya yakin suami-suami juga akan mengerti gitu ya. Kalau istrinya sedang capek, terus masa dia terus akan terus uring-uringan gitu, hanya gara-gara tidak bisa dipenuhi dorongan seksualnya gitu ya. Nah, ini yang perlu keterbukaan ya, berdiskusi antara suami dan istri ya. Nah, kemudian kita lihat sebagai istri ini sekarang, apa sih arti persetubuhan? Nah, ternyata bagi seorang wanita itu istri itu merasa bahwa persetubuhan itu sungguh-sungguh merasa sebagai seorang wanita yang pertama, dan yang kedua kepastian kepadanya bahwa suaminya mengasihinya. Nah, sekarang kita bayangkan nih, bapak-bapak, saya ajak membayangkan, kalau istrinya sedang ada dorongan seksualnya, ingin berhubungan seksual, kemudian bapaknya bilang, iya dan ntar besok gue lagi sibuk gitu ya, gue lagi nggak sempet, nanti lagi kapan lagi, aduh gue lagi capek deh, gitu ya, lagi banyak kerjaan, lagi pusing di kantor, gini. Bayangkan apa yang terjadi gitu. Nah, pada wanita biasanya akan muncul adalah karena dia otak kanan dan otak kirinya seimbang, sehingga emosional lebih banyak muncul gitu ya. Nah, biasanya yang dipikirkan oleh seorang wanita adalah jangan-jangan suami gue punya selingkuhan. Jangan-jangan di luar ada yang lain gitu. Ya. Nah, ini kalau terus diakumulasi, maka ini akan jadi pertengkaran. Ya. Nah, inilah yang kadang-kadang, bukan kadang, bahkan banyak ya kalau kita lihat tuh kalau berdasarkan survei, perceraian yang paling utama adalah diakibatkan oleh pertengkaran. Ya. Nah, di dalamnya ya termasuk hal-hal seperti ini gitu, ya. Nah, di sini pentingnya gitu ya kita mengetahui arti persetubuhan daripada pria maupun wanita, sehingga kita bisa mengerti, kita coba berpikir dari sisi pasangan kita, ya. Nah, padahal ini tips buat ibu-ibu mungkin ya. Pada suami-suami itu sangat gampang loh untuk dirangsangnya gitu kan. Elus-elus aja deh gitu ya. Nah, pasti itu akan siap deh gitu ya. Nah, itu yang hanya itu yang perlu dilakukan gitu ya. Nah, tapi sekali lagi bangunlah komunikasi gitu ya. Mungkin apalagi yang udah punya anak gitu ya, yang dulu mungkin dating setiap hari, mulai mundur dating seminggu, dating 1 bulan sekali. Ini mungkin dating udah nggak pernah gitu ya. Ngobrol cuma seadanya gitu ya. Kalau ngobrol pun masing-masing orang gitu ya. Nah, apalagi berbicara mengenai seks. Nah, kadang-kadang malu nih walaupun udah pasangan suami istri. Nah, tapi ini yang harus dicoba ya untuk terus dikomunikasikan. Yes, oke, next. Ya, oke, next. Ya, nah oke, sekarang kita masuk ke dalam seni bersetubuh ya. Setelah mengerti prinsip-prinsipnya, kemudian kita akan coba lihat seni bersetubuh itu seperti apa sih gitu ya. Oke, next. Nah, ini sebetulnya seninya gitu ya. Jadi sama, sexuality itu, aktivitas seksual itu sama seperti seni gitu ya. Ada seninya gitu. Kita nggak bisa menggunakan rasional kita gitu ya. Karena apa? Ya tadi segitiganya. Sex is a combination of spiritual, emotional, dan physical union gitu. Nah, sehingga pasti harus ada seninya gitu. Ya. Nah, yang pertama adalah sifat rangsangan seksual. Kita mesti mengerti ini dulu gitu ya. Karena apa? Aktivitas seksual itu adalah Nah, kalau kita lihat tadi hal yang tepatnya adalah kita udah ngerti nih. Oh, bagian mana yang harus dirangsang. Oh, bagaimana merangsangnya gitu. Ya. Nah, sehingga apa? Kita melakukan hal yang tepat.
Sehingga apa? Bukannya menyakiti pasangan kita justru jadinya gitu kan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pada saat yang tepat kita melakukannya. Ya. Nah, sehingga apa? Nah, apakah pada saat kalau pasangan kita sedang menstruasi, kita mau melakukan hubungan seksual? Dorongan seks kita lagi muncul nih, ya. Nah, ini juga perlu didiskusikan. Nah, secara Alkitab dan secara kesehatan gimana sih gitu? Apakah boleh melakukan hubungan seksual pada saat menstruasi gitu? Karena dorongan seksual kan nggak pernah bisa di-stop gitu, muncul terus-menerus gitu, ya. Nah, saya akan coba ulas dari sisi kesehatan sendiri gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi gitu ya dari sisi kesehatan pada saat menstruasi? Nah, jadi pada saat menstruasi itu kan terjadi gugurnya dinding rahim karena tidak ada pembuahan ya. Jadi tidak ada pembuahan yang menempel pada rahim, nah sehingga dia rontok gitu. Ya, nah pada saat itu mulut rahim sedang terbuka sedikit untuk mengeluarkan darah-darah yang ada, ya kan? Nah, kemudian bagian-bagian vagina itu menjadi lebih lunak gitu ya. Nah, sehingga menjadi lebih sensitif sebetulnya, ya. Nah, pada saat itu kalau masuk kuman itu akan sangat mudah untuk masuk ke dalam rongga panggul gitu ya. Nah, sehingga bisa terjadi apa? Infeksi panggul. Ya, itu. Nah, tapi ada orang juga yang berpendapat bahwa ya saya melakukannya dengan sangat hati-hati, Dok. Jadi saya yakin pasti nggak akan infeksi. Saya melakukannya dengan sangat bersih gitu. Saya yakin betul gitu ya. Nah, sehingga saya ingin kalau buat saya tidak apa-apa melakukannya pada saat istri saya sedang menstruasi gitu ya. Nah, pada wanita pun sama biasanya pada saat menstruasi apalagi setelah hari ketiga gitu ya. Nah, itu mulai terjadi libidonya mulai meningkat juga gitu. Ya, nah apakah boleh melakukan hal seperti ini gitu. Ya, nah kalau dari sisi kesehatan itu yang bisa muncul gitu ya. Nah, sekarang dari sisi Alkitab bagaimana Alkitab mengatakan hal ini? Nah, pada Perjanjian Lama itu memang dikatakan gitu ya bahwa wanita itu ada masa harus melakukan bersih-bersih lah gitu ya. Harus melakukan bersih-bersih. Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru itu tidak dikatakan apa-apa gitu ya. Nah, sehingga ada yang menganggap bahwa itu adalah sebetulnya nggak masalah juga kalau memang mau dilakukan gitu. Ya. Nah, jadi kalau saya melihat ini adalah bahwa ini balik lagi ke pasangan tersebut akhirnya gitu ya. Ke pasangan tersebut apakah memang mau melakukan hal tersebut pada saat menstruasi atau tidak gitu. Nah, yang paling penting di sini adalah ingat tadi bahwa prinsipnya adalah unik kemudian kenikmatan bersama gitu. Nah, jadi tidak boleh ada prinsip paksaan di sini. Misalnya hanya si suami yang pengen, si istri nggak pengen gitu. Nah, ini tidak boleh ada unsur paksaan di sini. Ya, nah sehingga kalau memang mau melakukan, ini adalah atas persetujuan. Ke slide. Jadi sifat rangsangan yang ketiga adalah sikap yang tepat. Ya, nah nanti kita akan lihat nih gitu. Nah, kemudian yang kedua apa? Suami dan istri bertanggung jawab memenuhi kebutuhan seksual ya pasangannya selama perkawinan. Nah, yang ketiga adalah ada dua masalah utama yang perlu kita sesuaikan. Ya, yaitu antara waktu dan tempo karena siklus dorongan seksual berbeda antara pria dan wanita. Dan yang kedua adalah ruang atau jarak ya. Nah, ini bicara mengenai posisi persetubuhan. Ya, karena kita tahu bahwa tadi syaraf itu kalau pada wanita ada pada klitoris dan ada juga pada vagina. Pada laki-laki persyarafan itu ada pada penis gitu. Nah, jadi kalau kita bersetubuh pada wanita sebetulnya kalau ada posisi yang bisa merangsang dua-dua sekaligus antara vagina dan klitoris, wah ini akan sangat baik gitu ya. Pasti pasangan tersebut akan sangat menikmati gitu ya hubungan seksual ini. Nah, pada pria mau posisi apapun sebetulnya pria karena pada penis ya begitu melakukan penetrasi pasti akan terangsang gitu ya bagian-bagian penisnya gitu ya. Oke, coba next. Dok, mohon maaf Dok
Ya. Oke, Dokter Predi, mungkin mohon maaf, saya hanya ingin memberi informasi bahwa waktunya memang sudah sampai pukul 11.30. Apakah Bapak Ibu oke untuk kita tetap Oke, lanjut? ya. Oke, mungkin kita Saya tetap lanjutkan lanjut sedikit, sebentar 10 ya menit Bapak boleh? Ibu. Ya, oke. Silakan Dok. Ya, oke. Terima kasih. Nah, ini mengenai waktu atau tempo ya, siklus dorongan seksual gitu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa pria itu dorongan seksualnya muncul dari visual gitu, ya. Nah, sementara wanita itu dari imajinatif. Nah, ini yang berbeda gitu, ya. Nah, pria visual itu datangnya dari mata. Nah, kadang-kadang kalau sudah suami istri, apalagi menikah sudah lebih dari 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Nah, kadang-kadang lupa nih istri-istri gitu ya. Dia hanya pakai baju-baju yang menarik kalau ke mall gitu kan. Sementara di rumah lupa gitu, selalu daster, apalagi daster yang udah rombeng itu kan enak banget katanya yang dipakainya ya. Saya juga nggak ngerti, saya belum pernah coba pakai daster gitu. Tapi ya memang baju-baju yang lama itu enak banget dipakainya gitu ya. Nah, tapi perlu diingat gitu. Suami-suami itu dorongan seksualnya adalah visual. Nah, mungkin perlu juga sekali-sekali gitu ya menggunakan lingerie mungkin gitu ya, istri-istri di rumah gitu ya, supaya apa? Dorongan seksual suaminya muncul gitu kan, ya. Nah, karena apa? Hubungan seksual itu tidak dibentuk ya langsung ya, sesaat gitu. Nah, itu bisa dibentuk sebetulnya dari pagi, bahkan bisa dijanjikan, besok ya, yuk kita berhubungan seksual gini. Itu bisa dimunculkan gitu, ya. Bahkan apa? Untuk memunculkan imajinatif seorang wanita untuk berhubungan seksual, mungkin kalau sangat terbuka si istri, waduh, gue lagi imajinasinya lagi begini-begini, itu bisa dilakukan oleh suaminya gitu, ya. Nah, ini untuk saling memenuhi gitu. Sehingga apa? Nah, sehingga bisa terpenuhi dorongan seksual baik si pria secara visual maupun si wanita secara imajinatif gitu ya. Nah, biasanya si pria harusnya apa? Ya bercerita, chatting-chatting dengan istrinya ya yang berbau-bau erotik dikit lah gitu. Boleh dong dengan istri sendiri kan gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang pria-pria ini lupa gitu ya. Gitu untuk melakukan hal-hal ini gitu. Padahal itu yang dibutuhkan oleh istri-istri gitu. Ya. Nah, kemudian masuk yang kedua, ya. Nah, yang kedua kalau teman-teman lihat di situ ada grafik, yang kiri itu adalah grafik pria, yang kanan itu adalah grafik wanita. Nah, lihat ya, yang pria dulu kita bahas. Nah, yang pria itu dimulai oleh dorongan seksual tadi secara visual gitu ya. Jadi seorang pria kalau mulai ngelihat yang sedikit-sedikit ini gitu ya, erotik gitu, nah mulai itu muncul tuh dorongan seksualnya muncul. Ya, kemudian dia mungkin melakukan perangsangan-perangsangan kepada istrinya, baru melakukan penetrasi dan ejakulasi di puncaknya. Tapi coba Bapak Ibu lihat, begitu selesai ejakulasi seorang pria, dia langsung drop, hilang dan bahkan biasanya ngorok ya, gitu, ya kan? Ngorok gitu. Nah, tapi harus apa? Harus nunggu waktu dulu sekian lama, istirahat dulu, baru dilakukan perangsangan lagi, baru dia bisa naik lagi gitu, ya. Nah, tapi lihat yang wanita yang sebelah kanan. Ya, seorang wanita setelah dia mulai terangsang ya, kemudian mulai melakukan foreplay gitu ya dengan suaminya, kemudian baru melakukan sanggama baru dia mengalami orgasme. Setelah orgasme apa yang terjadi itu? Ternyata dia nggak langsung drop seperti laki-laki ya. Dia akan turun melandai sedikit demi sedikit. Nah, disinilah kalau dilakukan perangsangan kembali terhadap seorang wanita gitu ya, dia akan bisa orgasme berulang. Dia akan bisa orgasme lagi gitu. Nah, kalau dibiarin dia akan turun lagi, lakukan perangsangan lagi, dia akan bisa orgasme lagi gitu. Nah, makanya kenapa bisa disebut bahwa seorang wanita itu bisa mengalami multiple orgasm gitu ya. Multiple orgasme gitu. Ya, nah ini karena seperti ini gitu. Nah, jadi ini juga penting untuk bapak-bapak. Nah, jadi kalau sudah ejakulasi jangan langsung tidur gitu ya. Tapi paling tidak ya peluklah istrinya gitu ya. Kemudian ya kalau
mau melakukan perangsangan kembali, itu pun bisa gitu ya, untuk nyenengin istrinya, itu masih memungkinkan. Kita masih bisa melakukan interstimulasi ya, lakukan interstimulasi bisa pada klitorisnya yang kemudian kita rangsang kembali, bisa pada payudaranya yang kemudian kita rangsang kembali gitu ya. Nah, sehingga pasangan kita bisa mengalami orgasme yang lain. Nah, jadi kalau melihat ini sebetulnya harusnya kita punya strategi dong gitu. Siapa sebenarnya yang harus mengalami orgasme duluan? Si suami ataukah si istri gitu. Ya. Nah, kalau melihat ini kan artinya kalau suami ejakulasi duluan, berarti dia akan langsung drop, tidur selesai, ya. Si istri mungkin nggak akan ngalamin orgasme gitu. Nah, tapi kalau si istri yang orgasme duluan, ya kemudian dia lebih menurun dan suaminya kemudian merangsang lagi dan suaminya akhirnya ejakulasi, mungkin istrinya bisa dapat orgasme lagi gitu. Ya, nah sehingga bisa mengalami orgasme bareng-bareng. Ya, nah di sini kuncinya gitu. Ya makanya dibilang wah suami-suami yang hebat-hebat ini ya ternyata cuma pakai taktik ini kok gitu ya. Justru apa? Dia memberikan rangsangan duluan kepada istrinya, biarin istrinya mengalami orgasme dulu, baru setelah itu mengalami orgasme bareng-bareng. Ya, karena memang siklusnya seperti ini. Nah, jadi setelah ini kalau mau melakukan lagi ya baru dilakukan perangsangan yang berikutnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini kira-kira lah ilustrasi mengenai orgasme bedanya pria dan wanita gitu ya. Nah, pria itu seperti botol champagne gitu, begitu dibuka, ces keluar, selesai habis itu dia gitu ya. Nah, sementara wanita seperti air dipanasin di dalam kompor gitu. Selama apinya belum mati, dia akan terus mendidih gitu. Ya. Nah, seperti itu kira-kira yang perlu kita sesuaikan gitu ya. Strategi yang kita perlu lakukan supaya kita berdua suami dan istri bisa mengalami kenikmatan secara seksualitas secara bersama-sama. Ya, oke, next. Ya. Nah, yang kedua ruang atau jarak ya. Nah, ini pengalaman seksual yang normal gitu ya untuk pasangan itu ya itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama hubungan seksual. Jadi artinya yang melakukan penetrasi gitu ya, sexual intercourse. Jadi memasukkan penis ke dalam vagina, kemudian itulah yang disebut dengan hubungan seksual ya. Kemudian atau yang kedua gitu. Ya kayak tadi misalnya kalau dorongan seksual datang, istri sedang mens, keputusan bersama nggak mau deh melakukannya gitu. Nah, ini bisa melakukan interstimulasi. Artinya apa interstimulasi? Melakukan saling merangsang alat kelamin suami, alat kelamin istri gitu ya. Nah, sampai terjadi orgasme. Nah, itu bisa dicapai juga dengan cara melakukan interstimulasi seksual gitu ya. Nah, yang ketiga, posisi persetubuhan ya. Nah, sebetulnya gambar yang samping itu yang besar itu adalah kayak puzzle gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu hubungkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nah itu akan tergambar posisi-posisi gitu ya. Nah sebetulnya sangat banyak posisi-posisi yang bisa Bapak Ibu begitu searching aja di internet, Kama Sutra gitu ya. Nah itu muncul tuh posisi-posisi. Ya mungkin yang alamiah posisi laki-laki di atas, perempuan di bawah gitu kan. Ada yang lebih ini lagi terbalik lah ya, yang wanitanya istri di atas, si suaminya di bawah gitu ya. Ada yang bisa sambil berdiri, ada yang bisa sambil berlutut gitu ya. Posisi-posisi yang bisa Bapak Ibu explore gitu ya. Sesama pasangan ya, antara suami dan istri. Nah, mana yang paling enak, Pak? Nah, ini yang perlu didiskusikan berdua gitu ya. Nah, masing-masing harus saling terbuka. Coba posisi ini yuk. Begitu coba masing-masing harus sharing gitu kan. Oh, buat saya ini nggak enak, ini malah sakit. Temukan posisi-posisi yang cocok untuk Bapak Ibu sekalian gitu. Ya, tadi ingat, inilah kunci kata unik. Ya, kita boleh dapat ilmu dari luar, tapi belum tentu sama pasangan kita gitu. Ya. Nah, disinilah pentingnya posisi persetubuhan tadi gitu ya. Karena pada wanita tadi ingat persyarafan ada pada klitoris dan pada vagina 5 cm daripada skrotum atau testis tadi ya. Oke.
Ya, oke, next. Maaf tadi sinyal saya agak hilang. Ya, nah ini masalah-masalah yang dapat merusak keintiman rumah tangga sebetulnya. Ini yang harus kita coba atasi ya antara suami dan istri. Yang pertama tuh kita menghindari obrolan seks saat berdua. Nah ini juga akan menghambat ya hubungan seksualitas kita antara pasangan. Yang kedua tidak mempedulikan penampilan tadi ya. Ingat bahwa suami adalah secara visual. Nah sehingga kita masing-masing tetap harus menjaga penampilan kita ya. Yang ketiga seks untuk hari spesial. Nah ini kalau ada hari-hari spesial, nah bisa dijanjiin gitu ya. Kita melakukan hubungan seksual yang khusus gitu kan. Kemudian yang keempat terlalu banyak tuntutan ya. Nuntut ini, nuntut itu. Nah ini kadang-kadang juga menghambat justru ya. Yang kelima tadi pura-pura orgasme ya. Nah, lebih baik terbuka ya, kita jujur kalau nggak enak katakan nggak enak, kalau enak kita bisa nikmati ya katakan itu gitu ya. Nah, 6 terjebak rutinitas sehingga melupakan kegiatan seksual kita. Nah, yang ketujuh bolos seks karena tidak mood gitu ya. Nah, sering tidak mood kemudian akhirnya kita melupakan seksualitas ini. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus ini justru bisa menjadi masalah dan bahkan merusak keintiman kita di dalam keluarga ya. Oke, next. Nah, ini sebab-sebab ketidakmampuan orgasme ya. Nanti mungkin Bapak Ibu yang pengen tahu lebih dalam, ini bisa minta ke panitia ya. Saya udah tinggalkan slide di sana. Nah, jadi adanya ketidaktahuan. Nah, ini kita bisa capai dengan apa? Ya, kita mencari informasi lebih banyak ya. Kebencian dan dendam kalau ada ini ya. Kebencian dendam ini artinya apa? Mungkin pada saat kita kecil kita mengalami pelecehan seksual, nah sehingga terbawa sampai kita dewasa gitu ya. Nah sehingga selalu muncul kebencian. Nah ini harus kita coba lepaskan ya. Kita mohon pertolongan Tuhan, kita bisa lepaskan kebencian, dendam ini. Kesalahan atau rasa bersalah ya, ini juga rasa takut. Nah ini juga ya, jadi dalam melakukan aktivitas seksual untuk bisa mencapai orgasme, kita betul-betul harus fokus kita nikmati bersama dengan pasangan kita gitu ya. Sikap pasif, nah nggak usah takut bersifat agresif ya pada saat melakukan hubungan seksual. Justru agresif akan justru meningkatkan hubungan seksual kita dengan pasangan kita gitu ya. Nah persetubuhan memakan waktu, jadi selalu di skip gitu ya. Kemudian keletihan, penyakit, kelebihan berat badan juga ini bisa mengganggu ya. Jadi hati-hati hal-hal ini harus coba kita atasi ya. Oke, next. Nah, sekarang kita bahas mengenai mitos dan fakta ya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya sering muncul ya. Saya coba bahas satu persatu di sini ya. Jadi kapan waktu yang tepat untuk melakukan hubungan seksual? Apakah pagi, apakah siang, apakah malam, atau sepanjang hari? Nah, ini sama ya. Secara normal nggak ada waktu yang paling baik gitu ya. Kita lakukan. Ini adalah tergantung pasangan masing-masing. Ada yang disebut dengan orang-orang pagi. Nah, mungkin tidur lebih cepat gitu kan. Mungkin melakukannya malam nggak baik. Orang-orang malam gitu kan, melakukannya malam hari lebih enak buat mereka gitu ya. Nah jadi nggak ada waktu yang tepat gitu ya. Nah tapi kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu di mana dorongan seksual itu muncul begitu hebat gitu ya. Nah terutama pada seorang wanita. Nah biasanya menjelang pematangan sel telur, estrogennya lagi tinggi. Nah itu biasanya pada seorang wanita dorongan seksualnya jauh lebih tinggi gitu ya. Nah mungkin bisa lebih sering melakukannya di situ gitu. Ya, oke. Nah, kemudian berikut siapa yang harus memulai atau meminta hubungan seksual. Nah, di sini untuk Bapak Ibu mungkin yang pasif ya, entah itu suaminya, entah itu istrinya, lebih pasif. Nah, sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Nggak usah berpikir bahwa kalau nanti saya lebih agresif, waduh, pasangan saya berpikir, wah, saya lebih hebat, saya lebih hiperseks gitu ya. Itu sebetulnya nggak ada istilah itu gitu ya. Nah, itu kita bisa diskusikan gitu karena masing-masing udah Oke, nah kemudian seberapa sering nih ya suami istri melakukan hubungan seksual? Apakah setiap hari atau seminggu sekali, sebulan sekali gitu ya? Nah, memang pada survei itu dikatakan sebagian besar orang lah ya, bukan normal juga, tapi sebagian besar orang itu melakukan hubungan seksual seminggu 2-3 kali gitu. Nah, tapi apakah
minggu sekali nggak normal, atau yang melakukannya tiap hari nggak normal, nggak juga gitu, ya. Nah, jadi tergantung apa kebutuhan masing-masing pasangan tersebut gitu, ya. Tergantung suami istri tersebut. Kalau kuat setiap hari silahkan gitu, atau bahkan seperti minum obat misalnya sehari 3 kali pada saat weekend, kenapa enggak gitu, ya. Nah, itu yang Bapak Ibu perlu diskusikan sesama pasangan masing-masingnya, ya. Oke, berapa kali orgasme yang normal bagi suami istri dalam satu kali hubungan seksual gitu, ya. Nah, yang sangat dianjurkan adalah apa? Dalam setiap kali hubungan seksual harus ada orgasme. Nah, itu yang dianjurkan gitu, ya. Tapi kemudian mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, nah ini balik lagi gitu ya. Tergantung kekuatan masing-masing gitu ya. Physical masing-masing seperti apa gitu. Ya, itu. Cara terbaik untuk foreplay atau periode perangsangan. Nah, ini juga banyak teori-teori gitu ya. Ada yang mulai dengan kissing dulu, kemudian ada yang mulai coba bagian belakang telinga gitu ya. Nah, sebenarnya bagian mana sih dari tubuh kita yang paling sensitif gitu. Nah, ini harusnya bisa dikomunikasikan gitu ya. Akan semakin cepat gitu ya. Kita mendapatkan insight gitu. Suami kalau diceritain istrinya, "Pah, kalau saya dirangsang di bagian ini, cepat banget nih naiknya. Oh, kalau di bagian ini kayaknya nggak ada rasa apa-apa," gitu. Sama si suami juga gitu. "Mah, kalau saya dirangsang di bagian ini kayaknya waduh enak banget, cepet banget," gitu, ya. Nah, dengan keterbukaan seperti ini justru akan masing-masing tahu gitu. Ya, daerah mana yang harus dilakukan perangsangan gitu. Nah, ada juga kalau foreplay menggunakan blue film boleh nggak? Nah, ini yang harus hati-hati gitu, ya. Secara kekristenan jelas, tadi kita sudah bahas ya, ini mirip-mirip dengan masturbasi kan. Ya, artinya apa? Kalau kita menggunakan blue film gitu ya, itu kita membayangkan menggunakan orang lain yang bukan pasangan kita dan kita telah berdosa terhadap itu. Ya, itu yang jelas-jelas dikatakan oleh Alkitab gitu. Ya, jadi foreplay menggunakan blue film itu secara Kristiani itu tidak dibenarkan gitu. Ya. Nah, kemudian foreplay menggunakan alat-alat boleh nggak? Nah, ini kan banyak nih alat-alat ya. Mungkin sex shop nih di mana-mana sekarang gitu kan. Wah, kita lihat bahkan boneka-boneka seks gitu, begitu banyak gitu kan. Boleh nggak sih menggunakan ini gitu untuk melakukan foreplay gitu ya. Nah, ini ada dua sisi. Kalau dari sisi Alkitabiah itu memang tidak mengatakan atau apakah menyatakan positif atau negatif, nggak ada ya. Karena nggak ada pembahasan mengenai hal tersebut gitu. Nah, tapi dari sisi kesehatan ini yang harus hati-hati gitu ya. Nah, apakah kita yakin apabila kita menggunakan alat-alat bantu ini itu bisa kebersihannya bisa kita jaga. Ya. Apalagi yang digunakan berulang-ulang gitu. Ya. Nah, ini harus sangat hati-hati gitu. Karena apabila kena penyakit kelamin, nah untuk pasangan suami istri ini berat banget gitu. Karena apa? Penyakit kelamin itu kan tektok gitu ya, kayak main pingpong gitu. Diobatin suaminya, ternyata istrinya masih karena berhubungan lagi, pindah lagi suaminya kena lagi. Diobatin si istrinya, suaminya masih ada, dia tektok lagi gitu ya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Nah, yang kedua, alat-alat ini kadang-kadang dibuat bisa melebihi ya kenikmatannya dibandingkan dengan yang kita lakukan secara normal gitu ya, suami istri. Nah, ini juga harus hati-hati. Apakah kita tidak akan ketergantungan dengan hal tersebut? Ya, karena apabila kita sudah ketergantungan dengan hal tersebut, nah ini menjadi dosa adanya gitu. Ya, jadi dosa adanya gitu. Nah, hal ini yang harus kita waspadai gitu untuk menggunakan hal-hal tersebut ya. Nah, kemudian bagaimana dengan hubungan seks selama menstruasi? Tadi kita sudah bahas apakah perlu menggunakan lubrikasi. Nah, ini tadi ya. Jadi pelancar kayak seperti pelumas begitu. Nah, ini sangat dianjurkan ya, terutama untuk kita yang mengalami kekeringan tadi ya, gitu. Nah, jadi ini bisa sangat membantu untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit tadi ya. Posisi kita sudah bahas ya. Jadi kita bisa explore seini kita gitu ya. Oral sex. Nah, ini juga nih. Ini jadi perdebatan ya.
apakah orang Kristen boleh melakukan oral sex, ya. Jadi oral sex ini artinya apa? Jadi kalau pria dirangsang oleh istrinya, jadi menggunakan lidah istri melakukan perangsangan pada daerah penis gitu ya. Nah, kalau seorang istri ya si suami melakukan perangsangan pada daerah klitoris ataupun vaginanya gitu. Ya. Nah, secara ini juga sama nih, ada penelitian ya, dokter-dokter Kristen dilakukan penelitian, kemudian pendeta-pendeta juga dilakukan penelitian. Ternyata mirip hasilnya. Sekitar 70-an% dokter maupun pendeta mereka setuju membolehkan dilakukan oral sex. Tapi ada 30% yang tidak setuju dilakukan oral sex gitu ya. Nah, ini secara kekristenan ya. Nah, kemudian secara kesehatan apa sih yang mungkin terjadi gitu. Nah, balik lagi secara kesehatan, hygiene ya, apakah kita yakin ya bahwa diri kita ini bersih gitu ya. Nah, terutama pada penis gitu ya. Pada penis itu kadang-kadang pria kalau yang tidak disunat, sehabis kita kencing, kalau tidak dibersihkan, itu ngumpul ya di bagian bawah itu yang namanya spekma. Ya, jadi seperti keju begitu, ya. Nah, itu bisa bersifat karsinogen sebetulnya, ya, atau pembawa kanker sebetulnya, ya. Dan itu juga banyak bisa tumbuh jamur banyak di sana gitu. Nah, sehingga kita harus apa? Yakin setiap mandi kita bersihkan daerah tersebut, ya. Nah, sehingga kita lebih sehat, terhindar dari kanker penis gitu ya, terhindar istri kita juga dari kanker mulut rahim, ya itu. Nah ini, nah pada wanita juga sama, apakah ada keputihan di sana, apakah ada jamur di sana gitu, atau herpes kadang-kadang ya. Nah ini yang bisa menular gitu ya terhadap pasangan satu dengan yang lainnya. Ya, nah jadi itu yang butuh menjadi pertimbangan Bapak Ibu apabila memutuskan untuk mau melakukan oral seks gitu ya. Oke, nah kemudian berikut alat bantu seks. Nah, ini tadi kita sudah bahas ya. Nah, jadi inilah kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul seputar seksualitas. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu menjadi pertimbangan, menjadi pemikiran Bapak Ibu sekalian ya, sehingga bisa mempunyai kehidupan seksual yang sehat di dalam perkawinannya, bahkan lebih memperkuat keintiman Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Nah, ini yang mungkin perlu kita jaga nih sama-sama ya, intimacy. Oke, intimacy ini kalau kita singkat ini adalah I-nya tuh inisiatif. Ya, untuk menjaga kesehatan seksual kita harus menjaga inisiatif ini bersama-sama ya, antara pria sebagai suami maupun istri wanita sebagai istri gitu ya, saling menjaga. Kemudian N-nya natural, tidak pura-pura. Kalau enak katakan enak, nggak enak ya nggak enak gitu. Ya. T-nya totality, jadi nggak setengah hati. Kalau memang lagi benar-benar capek daripada setengah hati, ya, cuman untuk memuaskan, mendingan ngomong gitu, ya, enggak gitu ya. Nah, jadi kalau sudah mau melakukan adalah ya totality gitu ya. I-nya adalah immediacy, keduanya harus siap, ya, suami dan istri harus benar siap. M-nya maturity. Ya, kita harus belajar terus, matang secara fisik, matang secara mental, maupun matang secara rohani. Ya, itu. A-nya asap, tidak menunda. Jadi kalau ada keinginan, ada dorongan seksual, ya jangan ditunda-tunda gitu. Besok deh, sekarang tanggung nih, lagi banyak kerjaan, besok aja weekend hari ini. Nah, jangan harap, mungkin weekend udah nggak akan muncul lagi dia gitu. Ya. Nah, jadi harus asap. Kalau memang ada dorongan seksual, ya ajaklah pasangannya untuk melakukan hubungan seksual. C, communication. Nah, tadi ya, komunikasi tentang pembicaraan mengenai seks ya antar pasangan. Nah, ini yang cukup penting juga. Y yang terakhir adalah you first. Ya, mendahulukan pasangan. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia kita egois ya. Kita pengen ya kitanya yang puas gitu, bukan pasangan kita yang puas. Tapi Bapak Ibu boleh coba gitu ya. Jangan fokus pada kepuasan sendiri, tapi fokus pada puasin deh pasangan kita gitu. Coba lihat reaksinya seperti apa gitu. Ya. Nah, reaksinya justru akan berbalik. Pada saat pasangan kita mulai terpuaskan, dia refleksnya akan berbalik pada kita. Sehingga apa? Kita pun bisa merasakan kepuasan. Ya, nah itu yang bisa saya sharekan untuk Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama jaga dan pelihara intimasi kita ini, karena tadi dorongan seksual akan muncul sepanjang hidup kita. Dan sebagai penutup yang terakhir, jadi seks
is a spiritual experience, ya. Jadi jangan lupa untuk ini gitu ya. Jadi kalau ada kesulitan, Bapak Ibu punya dokter ya yang bisa diajak diskusi. Bapak Ibu mungkin punya mentor-mentor. Nah, saya lihat juga ini sangat bagus ada ICC ya. Nah, ini yang bisa mungkin Bapak Ibu pakai juga untuk melakukan konsultasi gitu ya, atau berdoa gitu ya. Itu yang utama yang perlu kita lakukan. Mohon pertolongan Tuhan supaya kehidupan seksual kita bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, saya rasa itu yang bisa saya share. Wah, sorry ini bukan kelebihan lagi ya. Ini udah menyita waktu sangat banyak. Semoga bisa memenuhi harapan Bapak Ibu sekalian gitu mengikuti diskusi ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Dok, buat Dokter Predi. Kami sangat berterima kasih untuk pemaparan materi yang sangat melengkapi kami sehingga kami bisa belajar lebih lagi ya dan diingatkan lebih lagi bahwa ternyata hubungan seks itu sesuatu yang harusnya dinikmati bersama ya dan itu menjadi sesuatu kesatuan, ternyata bukan hanya kesatuan secara fisik tapi juga kesatuan dalam hal emosional dan juga yang terakhir tadi kesatuan dalam hal spiritual, bagaimana kita bisa berdoa bersama dan bahwa takut akan Tuhan itu adalah yang melandasi segala sesuatunya ya Dok. Baik, jika mungkin karena ada waktunya sudah cukup lewat lama, jika ada Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, mungkin nanti bisa disampaikan secara pribadi kepada admin ya. Nanti admin akan menyampaikan lebih lanjut kepada Dokter Predi untuk jika ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan. Mungkin sebelum kita menutup, Dok, saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta. Habis ini kita akan doa tutup. Setelah itu akan ada link untuk absensi dan juga link untuk evaluasi ya. Jadi mohon bantuannya bagi Bapak Ibu untuk memberikan masukan kepada kami untuk mengisi link-link tersebut. Boleh minta kepada Dokter Predi untuk membawa doa tutup, Dok? Ya, baik. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk menutup sesi ini. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang memimpin kita, Tuhan sendiri yang memberikan kita pengetahuan, sehingga kita bisa mempunyai kehidupan seksual sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk diskusi yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami diskusikan, boleh Engkau berkati Tuhan, boleh Engkau pimpin, sehingga setiap kami boleh mengerti ya Tuhan, apa yang sudah kami diskusikan. Terlebih Tuhan, biarlah apa yang kami diskusikan ini Tuhan, boleh membawa kami ke dalam kehidupan seksual yang berlandaskan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami bawa ini Tuhan, boleh terus melingkupi kami, boleh terus menjadi pendamping di dalam kehidupan pernikahan kami ya Tuhan, khususnya di dalam sisi seksualitas. Biarlah Tuhan, kami boleh semakin terbuka dengan pasangan kami masing-masing ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang dikehendaki, apa yang menjadi kebutuhan daripada pasangan-pasangan kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup berkeluarga, saling melengkapi, terutama di dalam sisi seksualitas. Kami juga berdoa ya Tuhan, jauhkan kami daripada pencobaan ya Tuhan, sehingga kami tidak menggunakan rancangan yang begitu baik yang Tuhan sudah berikan bagi kami, yaitu seksualitas, sesuai dengan firman Tuhan ya Tuhan, sehingga kami boleh terus turut sejalan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan pernikahan kami selanjutnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, terima kasih Dokter Predi dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami. Ya, mohon jika memungkinkan boleh tolong diisi link absensi dan link evaluasinya. Kami sangat berterima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu bergabung bersama kami di ICC Talk pada hari ini. Sampai bertemu di ICC Talk berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Mbak Predi. Terima kasih, Tuhan berkati. Dokter, terima kasih banyak ya dokter.